go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Secret Ruins 92, berita tentang monster tua. Menangis, mungkin sebuah penglihatan, berhenti ketika Yuntian Dao pergi. Beberapa orang berspekulasi bahwa ini mungkin terkait dengan Yuntian Dao Chang, yang disebabkan oleh pemicu tabu dan bocornya mesin di udara terbuka. Yang disebut hujan darah menangis hanya untuknya. Bahkan, beberapa orang mengikuti Yuntian Dao Chang untuk mengetahui bahwa inilah masalahnya, kemanapun dia pergi, darah dan hujan terus mengalir di kepalanya, merah tua dan mengerikan. Aku salah, kesalahan besar. Beberapa orang telah melihat bahwa Yuntian Dao gila, terus-menerus berteriak, dan kepalanya berserakan, penuh darah, menghilang di langit. Bumi benar-benar sepi, dan berbagai kelompok etnis telah pergi. Namun, beberapa orang baru saja tiba, dan orang-orang dari mimpi besar datang berkunjung. Qin Qinyin datang dengan seorang Taois kecil. Pada saat ini, Ouyang Feng muncul di kentut dan mengatakan bahwa dia akan bertemu kakak perempuan dan kalajengking besar. Akibatnya, dia ditendang terbuka oleh Chu Feng dan dicampur dengan kekacauan. Gunung Kunlun luar biasa dan luas, sekarang sepenuhnya pulih, berdiri di atas awan, semua gunung adalah tumbuhan, awan mengepul, air terjun perak menggantung, dan pemandangannya menyenangkan. Sapi hitam besar, lembu, dan ayah datang, tetapi mereka hanya menyapa mereka, dan menggoda para imam kecil itu dengan intim, dan pergi lagi, meninggalkan keluarga yang terdiri dari 3 ruang pribadi. Adapun Ouyang Feng yang tidak mau, itu secara paksa diambil oleh sekelompok orang, dan tidak ada tempat untuk perut yang buruk. Qin Yuyin mengenakan gaun berwarna-warni, anggun dan mewah, di Yunxia, ia mewarnai lapisan kecemerlangan sakral, dan batu giok putih itu tenang dan damai. Dewinya introvert, tetapi gayanya lebih baik dari sebelumnya. Para imam telah berubah, menjadi tenang, tidak berbicara, mata besar seperti permata hitam, melihat segala sesuatu yang ingin tahu, termasuk ketika menatap Chu Feng. Di Ban. Bagaimanapun, dia tidak melarikan diri. Pada akhirnya, bahkan jika dia dilahirkan, dia akhirnya tersesat. Dikatakan bahwa dia akan dilupakan selama 3 tahun. Saat ini, ia relatif normal, lebih seperti anak kecil, tidak sehebat sebelumnya. Di bawah suara Qin Yuyin, mulut manis Taois kecil, berteriak ayah Chu Feng, wajah murni dan indah, cantik dan indah, menarik. Tawa murni semacam ini lebih menyentuh, dan hati Chu Feng tersentuh. Dia diangkat dan selalu merasa lebih seperti anak normal. Dia diubah menjadi ayah untuk memeluknya. Kemudian, Chu Feng membawa Qin Qinyin dan seorang pendeta Tao kecil duduk di atas rakit bambu hijau, melintasinya, menjelajahi gunung dan sungai yang terkenal dan menyaksikan keindahan bumi. Sekarang bumi sepenuhnya pulih, ada pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya, gunung naga dan harimau, gunung air terjun, Yunmeng Days yang megah. Ini adalah sungai Yangtze, naga yang sedang tidur. Chu Feng tersenyum, memegang seorang Taois kecil, sepanjang jalan untuk ibu dan anak untuk memperkenalkan keindahan, menunjuk ke pegunungan. Sungai Yangtze, hijau dan lebar, tidak lebih dari sebelumnya, dan telah membentang lebih dari 100.000 mil. Sungai Yangtze. Tidak ada jejak tangan kecil Chu, ocehan itu seperti bahasa, dan suaranya lembut, mata penuh keingintahuan, menyaksikan gelombang sungai besar, memerah kecil, sangat bersemangat. Mereka duduk di atas rakit bambu hijau, pergi ke sungai, dan akhirnya memasuki laut. Tentu saja, selama periode menghadapi pemandangan yang tidak menyenangkan, mereka juga menyeberangi kekosongan secara langsung, sehingga waktu yang dihabiskan tidak terlalu lama. Orang-orang di Laut Cina Timur, Penglai, Kepala Biara, dan Pulau Sanxian heran, mereka mengetahui bahwa Chu Feng telah memasuki laut sepanjang jalan, dan ketika mereka sampai di Laut Cina Timur, mereka ketakutan dan pucat. Bahkan, Chu Feng datang ke 3 pulau, dan pemberhentian pertama adalah di Penglai. Lihat Raja Chu. Di pulau itu, Chu Feng melihat orang-orang di tempat berikutnya, wajahnya acuh tak acuh, mengawasi mereka dengan tenang. Di masa lalu, kita tidak memiliki mata, tidak ada lemak, dan kematian yang berdosa. Namun, ketika aku menunggu leluhurku bersumpah untuk mengikuti, dan 9 orang dewasa meninggal di masa lalu, tolong beri kami jalan hidup. Sekelompok orang tua di Pulau Penglai berjongkok di tanah, dipenggal keras, dan dahi mereka penuh darah, bahkan memperlihatkan tulang putih. Setelah kesunyian Chu Feng, saya benar-benar tidak bisa pergi. Saya pikir leluhur orang-orang ini memang sangat setia, mati dan terluka. Dalam pertempuran terakhir yang menentukan di zaman kuno, kebanyakan dari mereka terbunuh dan dia menghela nafas. Kamu sangat mandiri, kata Chu Feng. Di pulau itu, dia langsung pergi ke daerah terlarang di Pulau Penglai untuk menyaksikan warisan tempat ini. Sekelompok kepala sekolah di Pulau Penglai, seperti Meng Dawei, berterima kasih kepada Dade, memimpin, dan Chu Feng tinggal di sini sebentar, mengingat semua tulisan suci dan pergi.
Kemudian dia pergi ke Pulau Kepala Biara dan bertemu beberapa kenalan di sini, dan mereka semua ada di sini. Chu Feng juga memaafkan mereka dan membiarkan orang-orang ini bangun. Putri Kingqi merasa malu dan menundukkan kepalanya. Pada awalnya, Pulau Abbas juga telah menghubungi Chu Feng secara pribadi, dan membiarkan dia datang ke pertemuan pemilihan, tetapi dia memutuskan terlebih dahulu untuk memilih orang-orang para dewa. Pada akhirnya, identitas orang itu muncul, hanya satu dari para dewa, seorang pelayan, yang membuat semua orang di Pulau Canggung. Menengok ke belakang sekarang, Chu Feng hampir akan memusnahkan seluruh orang Tianshan, meninggalkan semua orang di pulau tanpa tanah. Chu Feng tidak peduli, membawa istri dan anak-anaknya di pulau itu selama setengah jam, membaca semua buku, pergi, dan kemudian pergi ke Pulau Weisu. Di Laut Cina Timur, gadis naga muncul dan menghibur keluarga dengan 3 orang. Kemudian Chu Feng pergi jauh ke selatan ke Laut Cina Selatan. Di wilayah laut ini, puluhan ular piton ketakutan. Akhirnya, Raja Naga Tua dari Laut Cina Selatan, ular sanca hitam lebih dari 1000 tahun, datang ke gelombang, terus membungkuk pada Chu Feng, memohon pada mulut. Tolong minta dia untuk melepaskan naga Laut Cina Selatan. Faktanya, Chu Feng tidak ingin membunuhnya. Ketika dia dibunuh oleh Pangeran Naga Laut Cina Selatan setelah pertempuran San Xingshan, dia mendapat banyak manfaat. Meskipun naga Nanhai mencari masalah, dia tidak menderita. Apakah buah naga sudah matang? Tanya Chu Feng. Dia melihat bahwa piton tua telah berubah, lebih dan lebih seperti kecoa, bukan ular. Dimasak. Jawab Nanhai Laolong dengan takut, buru-buru memerintahkan orang untuk memetik buah. Pada akhir hari, Chu tidak memiliki jejak memakan buah tembus emas, penuh jus, keluarga 3 orang tersisa. Jangan lupa, setiap kali setelah buah naga matang, kirim beberapa ke Laut Cina Timur, ke gadis naga. Suara Chu Feng datang dari jauh. Sesuai dengan tujuannya, Nanhai Naga mengucapkan selamat. Sebenarnya, Chu Feng tidak pergi jauh, tetapi pergi jauh ke laut untuk melihat kubus Rubik yang menyebabkan kekuatan laut naik, tubuh logam kristal. Saat itu, ia mendarat dari luar domain dan membobol laut. Di Rubik's Cube ini, ada seorang wanita yang sedang tidur. Mati. Chu Feng sangat terkejut. Banyak orang laut berkumpul di sini. Perang mengatakan kepadanya bahwa wanita itu meninggal 6 bulan lalu. Dalam kristal Rubik's Cube, wanita asli jenius kini telah berubah menjadi kerangka putih. Bahkan, Haizu pernah berspekulasi bahwa dia mungkin tidak hidup sama sekali. Metode penularan sebelumnya mungkin hanya sisa. Mereka ingin membuka Rubik's Cube, tetapi mereka semua gagal. Klik. Chu Feng menggunakan bambu emas ungu, yang membuka kubus logam, menunjukkan soliditasnya, gerah pengap pada akhirnya, seluruh lautan mendidih, laut lepas. Chu Feng menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Dia berdiri di sini untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengubur Rubik's Cube dan kerangka wanita di dasar laut. Kembali ke laut, Qin Yuyin dan Chu Feng berbisik, berkata, saya di sini untuk mengingatkan Anda bahwa Yuntian Dao seperti dewa, dia harus dijaga, saya takut kelalaian Anda. Chu Feng mendengar sekilas, lalu menatapnya dengan lembut. Rupanya, dia memperhatikan Kunlun dan memperhatikan segala sesuatu tentang dia. Yuntian Dao hanya mampu meluncurkan pesawat angkasa, dan dia segera membuka lubang cacing super. Chu Feng Dao, jangan khawatir, saya punya beberapa hati. Planet ini sudah pulih. Saya merasa telah menyelesaikan beberapa misi dan saya akan mundur. Saya juga ingin memberitahu Anda bahwa saya baru saja meninggalkan kanan dan salah, pensiun dari tanah, dan mencoba menyelam. Perbaiki, lihat ke belakang, aku akan menemukanmu. Qin Yuyin dan pembukaannya, berkata, ya, Anda tahu cara mencegahnya. Ada jalan menuju mimpi, ada tempat tinggal di pengasingan. Para penatua telah membuat rencana. Saya akan kembali dulu. Para penatua memanggil saya untuk melakukan sesuatu. Chu Feng mengangguk, tidak menahan, mengirimnya ke jalan, dan mengatakan kepadanya bahwa bumi pergi untuk mencari ibu dan putranya. Bahkan, ia percaya bahwa mimpi itu murni dan aman, dan itu adalah yang paling berbahaya untuk mengikutinya. Dia secara pribadi dikirim ke luar angkasa, melihat mereka memasuki lubang cacing super, ini meyakinkan, menyaksikan sosoknya berkibar dengan anak muda, hati Chu Feng sangat damai, untuk waktu yang benar-benar ingin mundur, begitu jauh dari perselisihan, tidak lagi noda darah. Untuk waktu yang lama, dia kembali ke dewa-dewa. Itu sudah sepi. Kemudian dia kembali ke bumi dan memanggil banteng hitam besar, lembu, angin oyang dan iblis besar lainnya. Chu Feng tampak serius dan berkata, perasaan iblis sebelum pergi, tampaknya tidak biasa untuk mengatakan bahwa ramalan Tao Tua sangat tidak biasa. Kami segera meninggalkan bumi dan mundur, tidak peduli apa yang terjadi di luar. Jangan muncul untuk sementara waktu. Bumi hanya pulih. Ini adalah rasa pencapaian. Akibatnya, kita pergi sekarang. Sayang sekali. Sapi hitam besar itu menghela nafas. Namun,
dia juga tahu bahwa masalah itu sangat penting. Tanpa ragu-ragu, dia setuju dengan gagasan Chu Feng. Ketika dia membuat keputusan yang menentukan, setelah semua orang diam-diam mendiskusikannya, mereka akan mundur setelah melakukan berbagai pengaturan pada hari yang sama. Kali ini dalam pengasingan, kamu tidak bisa menggunakan jalan yang dibuka oleh perusahaan Tong Tian Wodong. Yah, tapi aku masih harus menggunakannya sekarang, jemput orang. Beberapa iblis besar Kunlun tidak kembali, tetapi juga di luar domain, termasuk orang tua Chu Feng, terakhir kali iblis itu direkomendasikan, mereka telah dipersiapkan. Pergi bertemu dengan mereka, maka kita menggunakan keramaian dan kesibukan gadis itu untuk terbang melalui kekosongan, menemukan tempat rahasia. Pada hari yang sama, Chu Feng mengambil alih orang tuanya dan memiliki iblis besar Kunlun lainnya. Selain itu, ada Lutong, gadis naga, Clairvoyance, dan Liv dengan lembut di pesawat ruang angkasa. Mereka melanjutkan perjalanan ulang-alik melalui Xinghai, yakin bahwa tidak ada yang melacak, dan akhirnya memilih planet kehidupan liar, yang dihuni sementara dan disembunyikan. Sudah lebih dari 1 hari untuk menghitung waktu. Chu Feng meminta gadis itu untuk mengirimnya pergi dari lapangan bintang, dan kemudian menghubungi perusahaan Tong Tian Wodong. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menerima berita dari Qin Xiaoyin, saya sangat aman dengan anak-anak saya, dan saya telah pensiun ke bintang rahasia mimpi tanah murni. Jangan membacanya. Waktunya tidak lama, Chu Feng belum menanggapi, dan menerima berita, mimpi itu murni diserang oleh orang-orang. Tetapi saya sangat aman, tidak peduli apa yang terjadi, Anda tidak percaya, sembunyikan sendiri, perhatikan keselamatan. Hati Chu Feng tiba-tiba tenggelam, jongkok, apa yang terjadi? Hindari kebocoran, jangan kontak lagi, hati-hati. Pesan lain dari Qin Yuyin muncul, dan itu adalah yang terakhir. Kemudian, Chu Feng menerima berita tentang monster tua di mimpi murni tanah murni, sangat mendesak, dengan ketakutan, Chu Feng, ayo, selamatkan suaranya, selamatkan anakmu. Dalam sekejap, kulit kepala Chu Feng akan meledak. Hampir seketika, informasi dari mimpi-mimpi besar di Tanah Suci bagaikan sebuah ledakan, padat, dan terburu-buru. Pada saat yang sama, berita datang dari langit berbintang. Mimpi itu dihancurkan oleh orang-orang, dan darah mengalir ke sungai. Beberapa orang mengatakan bahwa semua karakter di atas tubuh emas terbunuh, dan Qin Qinyin yang suci juga meninggal sebelum beberapa saat. Pada saat itu, Chu Feng segera mengerti bahwa mimpi besar memiliki masalah besar, dan Qin Qinyin mungkin dalam bahaya. Dia mengatakan bahwa, seperti itu, saya tidak ingin dia dalam bahaya. Mata Chu Feng segera menjadi merah, dan raungan, rambut hitam lurus dan membunuh. Chu Feng merasakan gelombang kejut panas tubuh setiap inci dari daging dan darah, di kepala saya, biarkan dia gemetar, ketegangan dan kemarahan gemetar. Chu Angin, bersemangat, ini bisa perangkap. Mengatur biro sedang menunggu untuk Anda di masa lalu, Anda ingin membunuh Volt. Pertama kali, gadis Si menghubunginya, dia dorongan takut waktu yang tepat, dia tidak pergi belum mengelola UFO, melihat ledakan di langit pesan. Saya tidak memukul jalan, sedang mencari Anda, meminjamkan surga payung. Chu Gigi, sulit untuk mengatasi agitasi pembunuh di langit, dia tidak bisa menunggu untuk bermimpi besar perhatian segera Purelen. Karena dia tahu Dreamland Pure tentu sesuatu terjadi, bagaimana jika tidak bisa membuat berita ini? Pada saat yang sama, ia semburan palpitasi, Qin Luo suara dikombinasikan dengan impian besar tanah murni kedua kata tersebut rakasa tua, ia benar-benar fibrilasi, semacam firasat. Pada saat ini, kecemasan batinnya, kebosanan, kemarahan ekstrim. Hai! Hampir sesaat, piring terbang datang, surga payung dengan udara kacau, berputar muncul, mendarat di tangannya. Babel lubang cacing. Chu Angin menderu, pertama kalinya cahaya otak menghubungi mereka, untuk membunuh langit pantai lainnya. Aku tidak bisa melakukan ini di masa lalu, jika perangkap, yang tidak menunggu Anda untuk melompat Anda. Gadis si asa. Namun, ketika lubang cacing yang super telah membuka, perusahaan Babel bereaksi begitu cepat, itu adalah pertama kalinya Chu membangun saluran yang baik. Jangan, saya akan menyesal selamanya, ditipu, saya mungkin menyesal sejenak. Chu Angin bergegas ke lubang cacing, ada jalan kembali, membunuh mimpi tanah murni di sana. Aku harus berteriak hitam tua mereka. Teriak gadis Si. Jangan. Chu tidak berhenti mempercepat pergi, tapi semangat kuat dan fluktuasi khusyuk keluar. Saya memiliki payung surga, bahkan suci bisa menjadi pelaku bom bunuh bawaan terkalahkan, kecuali tingkat kuat bersinar untuk hari, jika tersedia, kunjungan Anda ke ini dan tokoh-tokoh lainnya, bahkan jika pintu hitam tuanya membawa tripod setan nenek moyang tidak membantu. Chu memperingatkan, tidak datang bersama. Selain itu, meskipun dia sangat salib memang, tapi tidak kalah keren, ia tidak bisa bergegas untuk mati, tidak bisa membiarkan musuh puas.
Hampir langsung Chu menerobos lubang cacing, muncul dalam mimpi bintang di luar angkasa, sebuah menghindar, ia menghilang, menggunakan kelincahan ekstrim bersandar ke arah permukaan planet, keberadaan bersembunyi sangat berhati-hati. Pada saat yang sama, ia sekali lagi berpaling pada otak ringan, melihat informasi yang relevan, ia ingin belajar tentang situasi terakhir, pada akhirnya bagaimana. Pada titik ini, langit mendidih, mengurangi baik darah hitam platform binatang platform memiliki banyak foto yang akan diposting, dan bahkan video singkat dan sebagainya. Purellen memiliki impian besar orang untuk membantu, tetapi juga murid bencana disiarkan langsung, meninggalkan kata-kata terakhir, data ini juga berdarah. Pada saat ini, seluruh langit dipindahkan, dan senang banyak orang, ini adalah mimpi besar Purellen mantan 10 super dekat warisan evolusi peradaban, hasil sebenarnya menderita tragedi ini, menewaskan beberapa orang datang jauh-jauh pembom membunuh semua pemberontak. Setelah Chu Feng melihat, mata merah. Gerbang Qingta, Purellen berlumuran darah, dinding rusak, banyak orang yang mati, yang kenalan, telah melihat, ada pintu di Rakasa tua kelas berlapis emas, tetapi juga anak-anak elit generasi muda, dan jatuh mati di Tanah Suci, mayat terlihat di sepanjang jalan. Ini adalah seseorang mempertaruhkan hidupnya untuk merekam bawah, menyebar Xinghai, dunia ditemukan secara alami menyebabkan mengerikan asteris. Semua orang ingin tahu, siapa yang melakukannya pada akhirnya. Terlalu kejam, terlalu mengerikan, cara pelayuan, ini adalah pertumpahan darah nyata Dreamland murni. Chu Feng dimaksudkan untuk membunuh bahkan mengerikan, darah kemarahan mendidih, tetapi menahan diri juga dipaksa, tidak ada ledakan fluktuasi energi karena di muka, ia mendekati mimpi Purellen dalam kecepatan. Pada saat ini, langit, apakah itu adalah platform binatang asli juga platform darah hitam untuk menangkap beberapa rekaman mimpi besar Purellen berikutnya telah pertumpahan darah, dua platform harus melawannya, tidak apa yang harus berpikir dua kali, tapi suatu hari memobilisasi mata, menangkap semua tanah. Orang melihat bahwa ini adalah pasukan kecil, orang benar-benar tidak banyak, tapi masih kurang dari 10 orang, mereka menghancurkan kehidupan dan mimpi dari tanah murni, yang mengakibatkan hilangnya kehidupan di sini, sebelum dan sesudah keturunan langsung, cahaya pintu interior, eksterior pintu dan murid-murid lainnya telah digabungkan lebih dari 1,5 juta. Sekarang, semua jalan dipotong tubuh, serta kepala dan sebagainya, merah sedikit, mayat yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang terbuang langkah. Ini sangat tragis, dan warisan bermartabat dengan lebih dari beberapa juta tahun ortodoks, yang akan benar-benar padam. Bahkan pada saat yang kritis, dengan tidak adanya pemetaan langit panggung raksasa duduk panggung kosong, tetapi juga kurangnya suci warisan ini, tapi ini adalah membunuh orang, masih terkejut atas Xinghai, ini adalah badai besar, guntur menakjubkan, sehingga kelompok etnis yang merinding. Mengapa pada akhirnya, ini dan hal berdarah lainnya di bawah yang melakukan, juga Henla. Kata Chu Feng adalah setan besar, tapi ia bahkan musuh, hari-hari Protoss dan kelompok amoksisilin, disterilkan bumi, dia tidak kejam, biarkan masyarakat umum. Ini adalah tim kurang dari 10 kuat, sehingga mengirim Putri of, permusuhan terlalu berat. Pada saat ini, orang tegak menemukan bahwa wanita tertawa di depan kamera, dia cantik, dianggap sebagai mempesona, tetapi juga sangat menakutkan. Dia adalah seorang jersey merah seksi, benar-benar berlumuran darah di tangannya tidak dibersihkan, atau menghapus wajahnya di samping ada garis-garis darah, tak terlukiskan liar dan penuh kedengkian. Anda yang pada akhirnya, mengapa saya harus menghancurkan mimpi Purellen? Kedalaman tanah murni, 2-3 orang kudus yang sudah mati, sengsara, sebuah sigu ucun, kepala menghilang, jiwa cahaya renteng membunuh orang. Bijak tua yang tersisa, juga telah dipotong, melemahkan energi mental, melihat mati. Hei, apakah kamu pikir kita memiliki kebencian? Aku merasa bahwa aku tergoda untuk membunuh permainan. Aku akan menggunakan kamu sebagai titik. Kemudian aku akan menghancurkan kuartet dan mengeluarkan permainan yang lebih besar. Kamu berpikir tentang hal itu. Datang ke sini hari ini, itu murni menghancurkan kamu, kamu harus mengambilnya. Metode pernapasan keluargamu. Akhirnya, beberapa orang berbicara. Roh-roh manusia berfluktuasi dengan sangat kuat. Gunung-gunung di dekatnya retak, bebatuan bergulung, dan banyak rumput hancur. Di kejauhan, jauh di alam semesta, di Labu Huang Chengcheng, beberapa pria dan wanita berdiri berdampingan dan berbicara. Ini sangat tak terduga, dan ini mengejutkan. Alam semesta ini memiliki sisa-sisa tua dan menakjubkan dari menghirup matahari kita. Jika kita hanya memiliki sekelompok orang yang datang, semua darah terhanyut, itu semua diambil. Sayangnya, kita tidak hanya mengajar murid-murid jika para Buddha dan para pembunuh terbunuh, Tao dan Buddha di dinasti yang tidak diharapkan menutup mata. Yah, untungnya, kita adalah orang pertama yang menemukan mimpi tanah murni, dan sekarang kita telah berhasil.
Ini adalah warisan tertinggi dari kejayaan masa lalu, itu dihancurkan dalam periode sejarah tertentu. Jangan khawatir tentang sebab dan akibat, di sini meskipun ini adalah hukum sisa, ia juga memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi. Yah, itu kecelakaan, kuburan massal, kuburan lesat. Sebenarnya ada, mutiara, ini. Kami mencoba mengambil beberapa. Tidak diragukan lagi, ini adalah akar dari mimpi besar Tanah Suci. Jika Anda dikenal oleh orang-orang di dunia bawah, Anda tidak tahu kemarahannya, itu adalah kesedihan. Hei, orang-orang yang telah ditaklukkan dari alam semesta yang kacau masih sangat berguna. Aku tidak bisa memikirkan menyelesaikan tugas dengan begitu cepat. Anjing besar, anjing kecil, kau mencari dengan hati-hati di langit, dan melihat apakah kita benar-benar menginginkan artefak matahari, jika ada petunjuk. Petik 2. Pada Labu Kuning, keempat pria dan wanita itu sangat tenang dan menyuruh kedua anjing itu untuk mulai berakting. Tak terkatakan, sistem seperti itu, apa gunanya metode pernapasan seperti itu? Dalam mimpi tanah yang murni, wanita glamor yang mengenakan setelan merah berbisik. Jangan multibahasa. Karena ada instruksi, mari kita lakukan. Senang pergi ke matahari. Seorang pria parubaya mengatakan bahwa dia membunuh dan kedua orang suci membunuhnya. Chu Feng datang, bergegas ke mimpi murni tanah murni, rambutnya bersinar, seperti terbakar, matanya menderu, semua tempat yang kulihat adalah darah, dan ada banyak mayat. Ini terlalu ganas, bahkan jika dia telah mengalami banyak pertempuran, tetapi tidak ada pembantaian satu-satu. Dalam ingatan, hanya ketika para ksatria berbintang yang terlihat di bulan mengejar ibu mertua bumi dan yang tua dan lemah, mereka begitu berdarah dan cemburu. Kuat. Yah, kita dari alam semesta yang kacau, mencari klasik untuk beberapa orang dewasa, dan melihat mimpi impianmu, dan tidak lebih, ambillah hari ini. Seorang pemuda berambut ungu membuka dan melihat ke bawah pada santa tua yang jatuh ke tanah. Pria tua itu dibelenggu, dia tidak mampu membelinya, dan darahnya mengalir seperti kertas. Dia berjuang beberapa kali, tidak bisa bangun, hidupnya lemah, tubuhnya berenergi hebat, menghancurkan vitalitasnya, menekan energinya, dan dia tahu dia akan mati. Namun, dia terlalu tidak mau membuka mulut dan mengeluarkan banyak darah, dia marah pada rambut ungu, apa alasan perampok itu? Mimpi tanah murni tidak signifikan di mata mereka, dan tidak ada yang bisa dihancurkan. Akankah para dewa diganggu dan dihancurkan? Pemuda berambut ungu berbisik secara terbuka dan berkata, selain itu, saya datang ke sini dengan sedikit keluhan pribadi. Teman baik saya, Luo Yi, salah satu dari 9 kapal kecil di alam semesta yang kacau, mati di dalam kamu, maka kita harus membantai keluargamu. Seluruh pengorbanan untuknya, mengubur seluruh Tao Anda. Dia mengatakan bahwa dia cukup santai, tidak melakukan apa-apa, dan matanya kejam dan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang-orangan sawah, dan dia tidak melihatnya sama. Kamu. Mulut besar kuno-kuno batuk darah. Yah, aku adalah Wu Chengtian suci kecil dari alam semesta yang kacau. Aku belum membunuh 10.000 mimpimu, tetapi juga membunuh lebih dari 8.000 murid. Setelah memberitahu mereka, aku memberitahu mereka bahwa aku membunuh mereka. Sifa Yut Wu Chengtian menambahkan sedikit dengan ringan. Pada saat ini, wanita muda yang mengenakan pakaian perang merah dan terlihat sangat glamor, menjilat bibir merahnya dan berkata, Luo Xiaoxiong, Anda beristirahat dengan tenang, saya membalaskan dendam Anda, saya sangat menghargai Anda, saya tahu Anda benar. Pikiranku, hari ini aku mencuci semua orang di sini untukmu. Dia tertawa, sangat seksi, tetapi itu membuat orang merasa berbulu. Wu Chengtian sekali lagi berkata, ya, Chu Feng, apakah kamu menonton tragedi di sini di bawah langit berbintang ini? Aku ingin membunuh istrimu Qin Yinyin, hancurkan anak mudamu, apakah kamu punya pendapat? Yah, ini bukan untuk pembunuhanmu, atau hanya untuk membunuh mereka. Apa yang kamu pikirkan setelah melihatnya? Apakah kamu marah? Tapi kamu tidak bisa mengubah apapun, kamu berani datang, bahkan kamu membunuh. Oh, aku mencapai mimpi besar, tanah suci perawan, dan menghancurkan tubuhnya. Dia harus mati. Pada saat ini, wanita berbaju merah itu tersenyum dan sangat glamor, mengatakan, berbicara, dia akan mati, masih saya tidak ingin menghubungi Anda, saya berharap memberi Anda ilusi, dia masih baik-baik saja, itu benar-benar untuk Anda. Hei, Chu Feng, apakah Anda mendapatkan berita? Saya juga ingin membunuh Anda, ya, ya. Kulit kepala Chu Feng harus terbelah, dan darah mengamuk. Untuk sementara waktu, amarah mengalir ke mahkota. Dia bergegas kemana-mana, tangan kirinya memegang payung surgawi, dan tangan kanannya memegang bambu emas ungu. Itu seperti sambaran petir, membunuh di kedalaman mimpi besar. Pergi. Dia tidak sabar untuk membunuh wanita merah, itu terlalu penuh kebencian, senyum itu menarik dan seksi pada pandangan pertama, tetapi itu benar-benar membuat orang merasa penuh dengan kedengkian. Pada saat ini, Chu Feng, seperti kekuatan,
itu adalah darah kemarahan, dia benar-benar marah, tidak pernah membenci orang seperti ini. Di Xinghai, penggorengan juga tertangkap oleh mata surga, setelah menyebar, semua orang terkejut dan semua orang tidak bisa tenang. Sebuah peradaban super evolusi begitu tercuci darah, dan alasannya sangat sederhana, bagaimana sombong, sehingga banyak orang merasa sedih, kelinci mati rubah. Terutama lelaki berambut ungu dan perempuan berbaju merah memiliki sikap yang membuat orang tidak tahan, dan semua keluarga bereaksi keras. Sekarang seluruh bintang penuh perhatian, saya memperhatikan masalah ini, dan situasinya terlalu serius. Di mana Chu Feng? Banyak orang memanggil, untuk sementara waktu banyak orang berpikir bahwa iblis besar Chu Feng sangat baik, saya benar-benar ingin dia segera muncul, untuk membunuh orang-orang ini. Itu. Beberapa orang terkagum-kagum, dan langit menangkap bayangan, dan orang-orang kuat kuno dari semua keluarga berbaring dan duduk, berharap sesuatu yang besar akan terjadi. Dalam mimpi tanah murni, Chu Feng membunuh, ledakan, bambu emas ungu di tangan diperbesar, seperti batang besi ungu pudar, dapat menghancurkan Raja Gunung Kuno, sehingga tiba-tiba akhir kehampaan. Jelas, orang-orang di kedalaman tanah murni ini lebih sensitif daripada yang lain, dan mereka mengerikan dan menakutkan, mereka menemukan musuh dan bahaya pada awalnya dan bereaksi dengan cepat. Tidak ada keraguan bahwa ada orang-orang kudus di antara mereka, dan mereka adalah tokoh-tokoh top, jika tidak mungkin untuk menghancurkan dua orang suci lama dari mimpi itu. Mata Chu Feng merah, dan dia mencoba yang terbaik untuk membuat yang terbaik dari perubahan. Dia mengungkapkan arti sebenarnya dari petir tinju di senjata dari kedua tangan. Ini kilat cepat, mengunci target, dan menolak untuk menyerah. Boom! Payung Tiandao tangan kiri menghalangi serangan mematikan lebih dari satu orang suci. Pada saat yang sama, bambu emas ungu di tangan kanannya berubah menjadi ribuan lampu ungu, terkunci pada wanita merah, sepanjang hari adalah tongkat, jatuh. Hei! Darah berceceran, meskipun wanita berbaju merah bereaksi dengan cepat, seperti naga merah, itu secepat cahaya listrik, tetapi masih mengenai. Dia menjerit dan kakinya meledak darah. Saya harus mengatakan bahwa dia cepat merespon, ibu kota dari langit, pemahaman pertempuran yang menakjubkan, dan sensitivitas terhadap bahaya yang tinggi, untuk menghindari pukulan fatal. Dia meninggal dengan dewa kematian, tetapi dia tidak bisa lepas dari nasib dipukuli dengan keras. Zijinzu tidak menabrak tengkoraknya, dan akhirnya menyapu betisnya, tentu saja tanpa ketegangan, dia tidak bisa berhenti, bahkan jika dia mengenakan baju besi emas merah, dia juga diledakkan sepasang anak sapi. Tidak hanya itu, Zijinzu adalah perangkat suci teratas, disertai dengan rune dan cahaya bawaan yang mengerikan, meledakkan pahanya dan mengejutkan darah. Pada akhirnya, bahkan jika dia melemparkan semacam tubuh yang mengejutkan, jika dia memenangkan lengkungan yang aneh dan terbang keluar, tetapi pinggangnya masih hancur, percikan merah tua. Ah! Dia berteriak menjerit. Belum lama ini, senyum, kesombongan hidup di kedalaman mata, dan kesombongan hidup hilang, dan beberapa hanya sakit. Bukan bagian besar dari tongkat, itu menakutkan daripada pinggang, dia pergi di bawah dada, daging dan darah, setengah tubuh terbang keluar, menabrak gunung, membiarkannya runtuh. Pada saat yang sama, payung Tiandao milik Chu Feng bergetar dan bertarung melawan sekelompok orang. Senjata ini sangat istimewa, setelah payung dibuka, angin Chu dijaga di belakang, dan ia ditutupi dengan ketat, menghalangi serangan penuh dari 5 orang lainnya. Ia tidak dalam bahaya. Apalagi dia masih aktif menyerang, payung ini terbuat dari benda bawaan sebagai bahan utamanya. Klik. Payung besar berputar, dan semua pedang terbang yang telah dikorbankan di sisi yang berlawanan dipelintir dan pecah menjadi potongan-potongan fragmen logam cerah. Orang-orang di langit terpana. Pedang terbang itu menyilaukan dan menyilaukan, ada yang keemasan, seperti matahari, ada yang merah seperti darah, ada yang perak dan tajam, dan mereka semua suci. Beberapa suap pedang suci begitu hancur oleh payung surgawi, yang terlalu mengkhawatirkan. Boom! Pada akhirnya, tempat itu terguncang, kedua belah pihak dipisahkan, dan puncak sekitarnya dari ladang yang padat penduduknya runtuh banyak. Chu Feng mundur, dan beberapa orang di sisi yang berlawanan juga terlihat serius, dan menghadapi dia dengan senjata. Ada 6 orang, 2 di antaranya adalah yang terbaik di dunia ini, kedua santo kecil adalah di antara 9 tuan paling kuat dari generasi ini di alam semesta yang kacau, dan yang terakhir adalah pelayan lama dari tingkat Yaseng. Wanita berbaju merah itu adalah orang suci kecil. Sangat menyedihkan. Dia kehilangan separuh tubuhnya dan dengan cepat mengambil sekaleng cairan biru. Pemimpin level ini bisa saja kehilangan berat badan dan sekarang lebih cepat. Selain itu, hamba tua itu sangat sengsara. Sekarang separuh tubuhnya terbelah, dan energi tak kasat mata yang ia guncang oleh payung surgawi hampir hancur. Keenam orang yang hadir sangat terkejut.
Saya tidak berpikir bahwa dia hanya menyebutkan Chu Feng dan dia membunuhnya. Pada saat ini, Chu Feng mengangkat orang bijak tua yang dibelenggu dan pensiun ke daerah yang aman, dan langsung menuangkannya sekaleng obat merah, sehingga energi belang-belang di tubuhnya stabil, dan api hidupnya tidak lagi padam. Pada saat ini, bintang-bintang di langit penuh dengan orang, dan tidak ada yang mengira bahwa Chu Feng akan membunuh begitu cepat dan memukul wanita itu dengan warna merah. Cepat, aku dulu melihat kepala setan besar Feng Feng tidak enak dipandang. Hari ini, bagaimana aku merasa bahwa dia begitu baik, mimpi tanah murni juga sekte yang cukup damai, dan kepunahan akan dihancurkan, bahkan Dewi Qin akan membunuh, bahkan Chu Feng anak-anak semuanya terbunuh. Tide sangat beracun. Chu Feng membunuh, balas dendam untuk istri dan anak-anakmu. Di Xinghai, semua evolusionis etnis marah, dan mereka tidak sabar menunggu angin membunuh orang-orang ini. Mimpi itu murni, dan Chu Feng menatap orang-orang yang berseberangan, membunuh tulang di mata, dan membiarkan seluruh gunung menggoyang angin dingin. Di sini sangat dingin, karena orang-orang telah terbunuh, kecuali Santa tua ini, tahu ini tidak lagi dapat melihat kehidupan, mimpi impian murni terlalu keras. Bagaimana dengan suara itu? Chu Feng bertanya kepada satu-satunya Santa tua yang selamat, tetapi matanya mengunci 6 lawannya. Dalam proses evakuasi di sepanjang lubang cacing, pemuda berambut ungu dan wanita berambut merah itu ditikam melalui tubuh, dan aku tidak tahu kehidupan dan kematian, dan pensiun ke planet tersembunyi di tanah asalku. Kata orang suci tua itu. Hati Chu Feng menjerit, prarasakan lebih sengit, apa ranah Qin Yuhin. Kurang dari ayah, terkena 2 suci kecil, ini fatal. Bahkan jika dia memiliki baju besi pertahanan di tubuhnya, sebagian besar pelindung tubuhnya tidak bisa menahannya. Orang suci kecil adalah Yaseng di masa muda, dan kekuatannya terlalu kuat. Aku ingin membunuh kalian semua. Chu Angin meraung, mata berbelok, menatap orang-orang yang berseberangan. Faktanya, ke-6 orang di sisi yang berlawanan juga menatapnya, dan hati mereka sangat terkejut. Mereka memiliki 2 orang kudus di 6 tangan yang tinggi, sehingga mereka tidak dapat menyingkirkan angin Chu dalam serangan sebelumnya, yang benar-benar membuat mereka sangat tersentuh. Chu Feng, kau membunuh cucuku Luo Wei. Aku secara alami akan melaporkan kebencian berdarah. Seorang suci berkata, sepertinya setengah baya, tetapi pada kenyataannya, sangat tua, telah disucikan. Aku juga orang yang mengacaukan kuil surga, kamu berani membunuh, secara alami menghancurkan 10 keluargamu. Hari ini, bukan untukmu, hanya ingin membersihkan tempat tidur Luo Wei, biarlah bersih. Orang suci lain juga membuka, juga dari Chaos Temple of Heaven. Aku melihat kamu lebih seperti sekelompok anjing berlari. Chu Feng memandang seram, orang-orang ini tampaknya diperintahkan untuk mengambil nafas dari mimpi itu, dia merasa tidak normal. Kamu mencari kematian. Mata kakek Luo dingin. Dia merasa wacana seperti ini sangat sulit karena ini adalah fakta. Ini adalah situasi dan status quo mereka saat ini. Mereka dipaksa untuk mengejar orang-orang di matahari, menjadi publik, dan mematuhi perintah. Akting. Beri aku untuk mati. Chu Feng tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, langsung untuk membunuh. Lambat. Saat itu, wanita berbaju merah membuka mulutnya. Pada saat ini, dia memperbaiki lukanya dan mengenakan baju merah. Chu Feng, kau membunuh Luo Geku, hari ini kita tidak memerlukan benda asing. Pertempuran yang menentukan, bisakah kamu berani? Jangan dengarkan dia, bunuh secara langsung, hindari mimpi panjang malam. Orang suci tua di belakang Chu Feng berbisik, begitu diperingatkan. Ketika kamu menggunakan senjata atau tidak, itu membutuhkan waktu yang sama. Aku takut akan menggunakan senjatanya untuk secara langsung menghancurkannya menjadi sampah. Aku benar-benar tidak ingin dia mati dengan bahagia. Chu Feng membuka, 2 harta rahasia menghilang di tangan, dan langsung pergi, mendekati wanita berbaju merah. Kamu beri aku mati. Wanita berbaju merah itu berteriak dan bergegas maju. Untuk sesaat, dia meledak ke dalam atmosfer yang mengerikan dengan gengsi suci, tidak diragukan lagi. Dia menelan sumber suci dari orang suci dalam bentuk suci, disegel di dalam tubuh, dan pecah pada saat kritis untuk mengatasi musuh yang tak terkalahkan. Pada saat ini, dia tersenyum lagi, menawan dan seksi, berkata, Luo, lihat itu, aku pribadi memilih kepalanya untuk mengorbankanmu. Namaku Cheng Wei, salah satu dari 9 orang suci kecil di alam semesta yang kacau. Ingat namaku ketika aku pergi ke neraka. Dia tertawa, sangat kejam, tangannya merah cerah, seperti darah menetes. Awan merah mekar, menembus kekosongan, bermain semacam meraba sombong, yang dikenal sebagai jari merah, dapat menembus segalanya dan merobek Santo. Tentu saja, kata-kata ini semua adalah suara spiritual, jika tidak mustahil untuk menyelesaikannya dalam sekejap. Aku akan menembus tubuh istrimu, dan sekarang aku ingin membunuhmu, putus asa. Dia berteriak, senyumnya tidak lagi menyanjung, sedikit memalukan. Namun,
Ketika Chu Feng menusuk tangannya ke depan, dia berteriak karena jari-jarinya patah dan darahnya mengalir. Tangan Chu Feng, seperti dua tombak pendek, tidak terkalahkan dan meledak menjadi cemerlang. Ini adalah tombak terbang, teknik magis unik bumi, tombak meraba, menusuk jari merahnya, dan kemudian menusuk dadanya. Untuk sesaat, tubuhnya memiliki ratusan pembuluh darah dan darah. Tembus. Itu bukan sumber suci yang kamu buat sendiri. Apakah kamu benar-benar suci, ayam dan anjing? Chu Feng menyelinap ke dalam ruangan, membanting, meraih lehernya, meraih tubuhnya sebelum dan sesudah, mengangkat tamparannya, memukul mulutnya dengan gigi yang melayang, wajahnya terpelintir dan terdistorsi. Kemudian kaki belenggu, Chu Feng menjemputnya dan meledak di udara. Ah! Cheng Wei menjerit, tubuhnya runtuh, tetapi cahaya jiwa bersatu kembali, dan hasilnya ditangkap oleh tangan besar Chu Feng, dan kekuatannya dihancurkan, membiarkan cahaya jiwa langsung redup 60%, untuk sepenuhnya dilenyapkan. Oh, kamu bunuh, aku baru saja bersatu kembali dengan Luo Xiaoge di sini. Wanita merah ini histeris, mati di kepala, tertawa dan glamor, tidak takut mati. Pada saat yang sama, 5 orang lainnya mulai bertarung bersama. Sangat mati, bukankah terlalu murah untukmu? Chu Feng menyelinap keluar dengan payung surgawi, menghalangi orang lain, mengeluarkan lampu tembaga, membantingnya, dan mengirim jiwa wanita merah ke dalam sumbu, biarkan dia itu menyedihkan, dan tidak ada api di sana. Ini adalah alat sakral yang diambil dari mayat, sangat jahat, dapat memurnikan jiwa, dan dapat mengintegrasikan jiwa ke dalam sumbu. Membakarmu selama 3 hari 3 malam, biarkan kau mati, kata Chu Feng. Pada saat ini, ia juga mulai dengan orang lain, sangat intens, dalam sekejap, membunuh, gerakan semua orang selalu berubah, semua menggunakan pembunuh besar. Apa yang mengejutkan adalah bahwa yang pertama jatuh sebenarnya adalah seorang suci dari keluarga Luo. Ketika pisau suci patah di tangan dan disapu oleh payung dari payung surgawi, kepala terbang dan cahaya jiwa hancur. Ah! Orang bijak dari keluarga Luo meraung, darah dan daging bersatu kembali, jiwa muncul kembali, dan ingin mengatur kembali tubuh yang asli. Pada tingkat mereka, mereka dapat dibangkitkan, jiwa bersatu kembali, dan hidup sangat ulet. Chu Feng telah menatapnya, menghalangi orang lain dengan payung Tiandao, dan roda bambu emas ungu di tangannya bergerak terbuka dan menabrak ke depan. Hai! Tubuh suci Luo Jia sekali lagi hancur, dan cahaya jiwa juga berserakan, ini sangat redup dan rusak parah. Tidak ada orang yang tidak mati. Orang-orang kudus meninggal beberapa kali. Selain itu, kali ini dia hanya harus mengembun lagi. Chu Feng bergerak, dan tangan besar menutupnya, dan meraih cahaya jiwanya. Kamu datang ke aku, teriak Chu Feng. Santo Luo Jia berjuang keras, dan pelajaran dari masa lalu benar-benar ditangkap oleh Chu Feng. Dia sangat terpesona bahwa dia berjuang sebanyak yang dia bisa dan ingin melarikan diri. Pada saat yang sama, Sifa Yu Xiao Sheng Wu Cheng Tian juga menembak, dan kakek Luo Seng, Luo, Santa lain juga menyerang dengan liar dan ingin menyelamatkan. Payung Tiandao berputar, cahaya alami mekar, dan kekuatannya sangat besar, menghalangi orang itu. Pada saat ini, lampu perunggu di tangan Chu Feng bersinar, hijau dan berminyak, terlihat agak gerah, menyemprotkan api yang bercahaya, dan segera mengatur jiwa bijak yang ingin melarikan diri, dan kemudian berguling. Ah! Orang suci dari Istana Tenjin Chaos tidak memasuki sumbu, dibakar oleh api hijau, berteriak, dan menderita, ini adalah rasa sakit jiwa-jiwa yang terbakar, melembutkan semangatnya, waktu ditakdirkan untuk dihilangkan, mati bersih. Hampir pada saat yang sama, jiwa wanita merah di sumbu muncul, diikuti oleh duka, cahaya jiwanya runtuh, dan kemudian diatur ulang, sekali lagi jatuh ke dalam api sumbu, dan kemudian terbakar. Hei, untuk orang mati, apakah Anda ingin melarikan diri? Anda didorong ke dalam ini yu. Chu Feng mencibir, menatap cahaya jiwa wanita merah yang berjuang di dalam, bahkan jika tidak ada pengganti untuk orang lain, itu akan lebih menyakitkan, terbakar dan dibangkitkan, dan kemudian dibakar. Sebuah lampu perunggu memancarkan cahaya hijau redup, dengan makna kuno dan kesuraman, dan dia dibawa ke tangannya untuk memahat jiwa 2 orang. Beberapa orang di sisi yang berlawanan menyerang dengan lebih ganas, tetapi payung Tiandao yang tidak bersalah adalah permata, dan cahaya bawaan beredar, membubarkan semua jenis rune suci di tempat yang tak terlihat, dan hukum sulit untuk didekatkan. Beri aku kematian. Chu Feng berteriak, setelah mengambil lampu perunggu, tangan kiri payung Tiandao, tangan kanan bambu ungu, seperti harimau kuno, dan bergegas ke depan. Pada saat ini, para pelayan tua dari 4 sangat kuat, dan mereka benar-benar memprovokasi puluhan pedang terbang. Meskipun mereka seorang suci, mereka tahu ilmu pedang yang mendalam dan menyajikan peta di kepalanya. 36 pedang terbang, kekuatannya luar biasa.
Pedang terbang yang hancur, pedang dan pedang yang hancur, digabungkan bersama, menggambar lintasan yang rumit, membunuh masa lalu dari arah angin, dan menjalin simbol tatanan. Boom! Bumi runtuh, dan ada beberapa dewa yang menghalangi para dewa dan para Buddha memblokir postur sang Buddha. Pedang itu ratusan ribu cara dan membelah tanah. Bahkan Majestic Mountains di dekatnya, yang dilengkapi dengan ladang, juga hancur berantakan. Dalam pedang biadab, mereka dihancurkan menjadi bubuk. Hai! Payung Tiandao berputar, semua pedang terbang menghantam permukaan payung, tiba-tiba Mars memercik, beberapa pedang terbang pecah, dan beberapa pedang terbang muncul banyak celah, terbang keluar, langsung memecah puncak gunung, pemandangannya canggung. Mati! Chu Feng berteriak, dengan keras mengguncang payung besar. Dengan keras, hamba tua itu dihancurkan, termasuk barisannya dan 30 lusin pedang terbang yang menyilaukan, yang semuanya menjadi pecahan logam dan dihancurkan. Ternyata orang suci, aku benar-benar membuka mata. Chu Feng mencibir, inilah Yang Yaseng, seorang suci kuno, sangat kuat. Jika dia tidak memiliki payung surgawi, dia mungkin akan menderita kerugian besar, gambar dan pedang terbang itu cukup sengit. Dengan ledakan, langit dan bumi berputar, semua gunung bergerak, gemuruh, dan pemandangannya menakjubkan. Banyak simbol lapangan didirikan di tanah, dan silau yang tidak biasa adalah seperti gunung berapi aktif yang meletus ke sekelompok magma, yang mengalir deras. Beberapa orang mendesak lapangan, dan sebenarnya ada master lapangan dalam 6 orang. Orang tua Xingyi ini hampir tidak lebih lemah dari Gaya Chu. Dalam proses pertarungan rakyat, ia akhirnya menyelesaikan pengaturan dan harus membunuh Gaya Chu di lapangan. Orang bijak tua kakek Luo, Luo Jia dan Xiao Wu Chengtian telah mundur sekarang. Dengan pengaturannya, dia tidak membantu pelayan tua itu untuk menyelesaikan ladang pembunuhan skala besar di tempat ini. Ikuti aku daripada ladang. Mata Chu Feng dengan dingin, dia terlalu akrab dengan mimpi tanah murni, gunung-gunung di sini sudah tercermin dalam hatinya, dan sekarang beberapa orang ingin membunuhnya di sini, benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Bergemuruh. Dia mengambil langkah langsung, dan bambu emas ungu di tangannya diperbesar dengan cepat, berubah menjadi 1000 ratus panjang, dan membenturkan, dan master besar lapangan dengan senyum percaya diri ditikam sampai mati, dan disintegrasi membanting menghilang. Itu adalah desahan. Master bidang ini terkenal di alam semesta yang kacau, dengan kesombongan ke alam semesta bawah, dengan 3 orang kudus dan 2 orang suci kecil, hasil dari kematian terlalu menyedihkan, tidak berguna. Jika dia beralih ke suatu tempat, dia mungkin bisa bertarung melawan Chu Feng di lapangan. Dia harus belajar dari itu, tetapi di daerah ini, dia mencari jalan buntu. Kenapa? Pada saat tulangnya patah, dia tidak bisa percaya bahwa ada seorang master lapangan muda di dunia ini. Jenius surgawi tidak cukup untuk menggambarkan. Ada kalian berdua yang tersisa, beri aku untuk mati. Chu Feng mendorong ke depan. Figur dewa-dewa, penindasan. Kakek Luo Wei berteriak, membuka mulutnya dan meludahkan gambar dengan gas yang kacau, dan dengan cepat memutar, dan kemudian menyemburkan 108 dewa-dewa, dan menabrak Chu Feng. Ini lebih kuat dari peta pelayan tua, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Harta karun para dewa sangat banyak. Chu Feng kagum. Namun, dia tidak repot-repot meluangkan waktu untuk mengambil senjata yang lain. Ada beberapa item bagus yang cukup. Cukup gunakan payung langit untuk naik. 1000 dewa para dewa terbang di udara, menyembur keluar dari pisau yang menyedihkan, pisau dan udara, puncak gunung di daerah ini rata, benar-benar musnah, bahkan bumi hancur, berubah menjadi lautan magma, tetapi tidak mungkin menembus pertahanan Tiandao Umbrella. Hai! Pada akhirnya, kakek Luo Gan, orang bijak dari keluarga Luo, dicabik oleh Chu Feng dengan payung Tiandao, dan ia terbunuh oleh rakit bambu ungu emas. Orang suci Luo Jia benar-benar marah dan sedih. Ini adalah permata yang dia berikan kepada Luo Wei. Akibatnya, bambu ungu ini sampai ke ujung dan menghancurkannya. Xiao Zheng Wu Cheng Tianshan dingin, bagaimana ini bisa dimainkan? 3 orang suci telah meninggal, dan Xiao Zheng Cheng juga telah meninggal. Sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri, dan para master hebat di bidangnya sendiri menjebak orang-orangnya di sini. Chu Feng menyerang, tinju itu agung, Zhongzheng dan kekuatan yang tak tertandingi, dan akhirnya rambut ungu Wu Chengtian muda juga terbunuh di sini. Dia membawa lampu-lampu perunggu dan secara paksa menahan 4 jiwa, dan mereka juga memasuki 9 lampu mayat, membakarnya di sumbu, dan berkabung selamanya. Beberapa orang memiliki orang mati, yang tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka ingin menggunakannya untuk berjuang keras, tetapi mereka hanya akan menambah pengalaman menyakitkan yang lebih lama. Platform darah hitam dan platform binatang asli menangkap semua ini nyata dan jelas, dan membiarkan sekelompok orang di langit berbintang disentuh. Kepala iblis besar Chu Feng marah, membunuh 6 pemain kuat dalam satu napas, dan berteriak pada lampu, dengan tegas sombong.
Semua orang dapat merasakan bahwa bahkan jika mereka membunuh 6 orang ini, Chu Feng masih membunuh. Sebuah kecelakaan kecil terjadi, salah satu regu kami kehilangan kontak, sepertinya. Semua mati. Di kedalaman alam semesta, di atas labu kuning, 4 orang merasa terkejut, dan orang kuat yang ditaklukkan dari alam semesta yang kacau sebenarnya dihancurkan oleh tim kecil. Tidak menguntungkan. Itu sedikit artinya, orang-orang dunia bawah yang berpikiran kuat telah pergi, dan bahkan tidak ada yang tersisa dari kelas evolusi. Di lingkungan ini, tim orang-orang kita benar-benar hancur. Sepertinya itu benar-benar mampu. Belalang setelah musim gugur. Pria dengan alis pada labu berkulit kuning dengan mata vertikal, dengan senyum, tidak tergesa-gesa, dia menatap anjing besar bermata emas dan melihat anjing hitam, dia memerintahkan mereka untuk memperhatikan. Pria yang menembaknya keluar. Seekor tikus alami, bahkan jika kamu bersembunyi di kedalaman lubang bumi, beri kami waktu untuk menggali dia. Anjing besar itu menjawab, bulu emas seluruh tubuh bersinar. Chu Feng melihat kemana-mana dengan darah, tanah suci jenazah, dan hati marah. Ada api yang menyala, tetapi dia tidak tinggal lama, dengan Santa Tua yang telah menghilang dan bergegas ke planet tersembunyi di tempat terpencil. Ini adalah retret dari mimpi tanah murni, tempat untuk melarikan diri. Jika tidak ada orang suci tua untuk mengatakan target yang benar, Chu Feng sulit ditemukan. Alam semesta redup, langit berbintang ini sangat terpencil, dan ini bukan tempat yang makmur di lautan komet, tidak akan ada orang kuat yang lewat di sini untuk waktu yang lama. Chu Feng datang, mengambil Santa Tua yang lemah keluar dari lubang cacing, dan menukik ke permukaan asteroid meskipun daerah itu terpencil, planet ini memang indah. Tanaman merambat di tanah bercahaya, semuanya memiliki ember tebal, dengan kuncup bunga yang tak terhitung jumlahnya, terbungkus gunung dan hutan, beberapa di antaranya tingginya tinggi, seperti payung besar. Ada banyak jamur besar di tanah, berwarna-warni dan berkilau. Selain itu, kupu-kupu berwarna-warni terbang dan menari, mereka semua memiliki beberapa kaki, dan mereka dikelilingi oleh siaguang, mereka dapat digunakan sebagai gunung, membawa beberapa pria dan wanita muda di udara. Ini adalah murid dari mimpi murni, dan beberapa dari mereka telah melarikan diri dari kehancuran besar, dan beberapa telah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ketika Chu Feng melihat dinasti Qin lagi, wajahnya tiba-tiba menjadi putih. Dia berbaring di belenggu kristal, tidak bergerak, dan ada tempat tidur kecil di sebelahnya, seorang anak tertidur. Dia merasa bahwa darahnya begitu penuh sehingga dia hampir bergegas keluar dari tubuhnya dan lonceng di kepalanya membuatnya sulit untuk menerima kenyataan ini. Chu Feng, jangan impulsif. Teriak seorang lelaki tua. Dia melihat angin Chu mengalir deras, benar-benar takut lompatan besar, takut bahwa dia tidak sabar, tidak bisa mengendalikan energi mengerikannya, menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Dengan kekuatan Qin Yuyin saat ini, mengenakan mimpi tanah murni untuk orang-orang kudus, baju besi sub suci, masih ditusuk, tubuh memiliki beberapa bagian yang transparan sebelum dan sesudah, lubang darah yang mengerikan masih berdarah, dan ada sepotong kecemerlangan emas mengikis tubuh. Chu Feng merasa bahwa Qin Yuyin masih hidup, tetapi terus memburuk. Bahan emas terus-menerus mengikis tubuh dan jiwanya, dan tidak bisa menghentikannya. Ketika minyak kering, itu bergantung pada kristal ini untuk menekannya. Ini adalah bahan yang aneh dan kuat. Penggunaan yang baik adalah permata. Jika kamu menggunakannya dengan buruk, itu adalah bencana. Jenis bahan emas ini sangat langka, mirip dengan piringan penggilingan kecil hitam dan putih di Chu Feng, yang disiksa sampai mati sebelum terbentuk, dan dihapuskan. Bahan emas semacam ini juga sejenis langit dan bumi yang serupa, tetapi lebih berbahaya bagi tubuh, dan berakibat fatal sebelum diserahkan. Pada saat itu, wanita berbaju merah itu tidak bermaksud baik, bahan yang dia kumpulkan secara acak dimasukkan ke dalam tubuh Qin Yuyin, dia digunakan sebagai pembawa dan sengaja menyiksanya. Sialan. Chu Feng mengeluarkan perunggu, menatap sumbu, matanya seperti api, menatap jiwa-jiwa beberapa orang yang terbakar, menggertakkan gigi, dan ingin membunuh mereka lagi. Hai! Nyala api yang mematikan berdenyut dengan hebat, dan beberapa orang berteriak, seperti hantu yang menangis, sengsara dan menakutkan, dan cahaya jiwa yang terbakar beberapa kali meledak. Aku memutuskan bahwa aku akan membakar kamu untuk waktu yang lebih lama, dan aku tidak akan dilahirkan setiap hari. Dia menatap Qin Yuyin lagi, penuh kekhawatiran, dan mengeluarkan obat suci di tubuhnya, tetapi orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa itu tidak berguna dan tidak bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Tidak ada solusi saat ini, keluh Lao Jiao. Chu Feng belajar melalui dia bahwa Chu tidak memiliki jejak hidup, dan Qin Yuyin akan membobol tubuhnya untuk orang mati. Niang. Pada saat ini, anak yang sedang tidur itu bangun, matanya seperti permata, tetapi dengan air mata, dia memanggil Qin Qinyin, sangat baik dan khawatir. Dia mengalami gelandang dan melupakan masa lalu, tetapi dia masih sangat cerdas,
kurang tua dan licin, tetapi hari ini benar-benar murni, sangat cemas, menangis. Sungguh tidak ada solusi. Chu Feng tidak percaya itu. Orang tua itu juga meneteskan air mata dan berkata, tidak ada solusi. Saya tahu bahwa pertemuan Anda telah penuh dengan materi hitam, tetapi zat emas ini bahkan lebih mengerikan. Setelah invasi total jiwa lebih dari 90%, tidak ada yang pernah berhasil menyelesaikannya. Dia ingin mengatakan bahwa dinasti Qin itu sendiri menembus daging, tubuhnya hampir rusak, dan cahaya jiwa rusak terlalu banyak. Jenis cedera ini tidak memiliki banyak harapan. Chu Feng membuka matanya dan menatap dinasti Qin. Akhirnya, hatinya bergetar. Dia melihat bahwa jiwa dinasti Qin terdengar seperti lilin di angin, dan itu akan padam kapan saja. Itu benar-benar berakhir pada akhir kehidupan ini. Mampu hidup hingga saat ini, mengandalkan penindasan kristal khusus ini. Tidak, jantung Chu Feng berkedut dan merasa sangat takut untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Qin Yuyin terbangun dan berbisik, jaga anak-anak kita. Ketika saya mendengar pidato semacam ini, hidung Chu Feng masam dan berbisik, jangan terlalu banyak berpikir, jika kamu baik-baik saja, kamu bisa selamat. Kali ini aku tidak melindungimu, tidak akan ada waktu berikutnya. Aku tahu situasiku sendiri, tidak ada cara untuk pulih. Qin Xiaoyin pucat seperti selembar kertas, pembukaannya yang lemah, melihat ketegangan angin Chu dan mata yang kemerahan, dan akhirnya tampak meringankan penampilan, wajahnya tampak lembut. Saya tahu bahwa kita memiliki terlalu banyak kecelakaan bersama. Awalnya kami adalah dua garis paralel yang tidak berpotongan. Qin Yin berbisik, masih ada kekuatan, dan suara itu semakin lemah dan semakin lemah, berkata, saya mengerti, Anda tidak pernah menyukai saya, hanya bersama untuk anak ini, untuk bertanggung jawab. Tidak, tidak seperti ini. Chu Feng berkata dengan cepat, pada saat yang sama sangat ketakutan, karena Qin Yin berbicara ketika dia berbicara dan berdarah di sudut mulutnya, yin merah jatuh di kristal tertegun. Kamu tidak perlu banyak bicara, tidak butuh penghiburan. Aku tidak masuk ke hatimu, dan kamu bukan penyanyi idaman saya sebelumnya, tapi bagaimanapun, ada banyak hal yang terjadi. Dia semakin lemah, dan kata-katanya tidak berarti. Anak-anak, di sini, kamu harus melindunginya, jangan sakit. Ketika sampai pada ini, Qin Yin tidak bisa membuka mulutnya, kekuatan mentalnya hampir habis, dia enggan, dia tidak bisa khawatir, yang terakhir cahaya keibuan muncul dari wajah. Suara Qin Yin melemah dan tidak bisa didengar. Kalajengking masa lalu juga redup, tanpa jejak kecemerlangan, dan udara mati muncul. Angin Chu rendah, mengepalkan tinjunya, membuka simbal kristal, dan mendesak vitalitasnya yang meriah untuk secara gila menanamkannya. Dia melihat angin dan mencoba menunjukkan senyum lembut, tetapi dia gagal, wajah cantik dan polos itu agak kaku. Dia bertempur melawan Chu Feng, berkonfrontasi, dan akhirnya bergaul satu sama lain dan datang bersama-sama. Meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipilih sebagai seorang Tao, tetapi dalam 100 tahun, kenangan itu melayang ke hati dan pernah menyelamatkan hidupnya, ditemani siang dan malam. Setelah kembali, dia bahkan berani membunuh mimpi besar dan datang ke dunia. Bagaimana mungkin dia tidak malu di dalam hatinya? Bagaimanapun, ada sukacita, kelembutan, dan kasih sayang. Hidup ini, dia menyukainya. Namun, sekarang dia tidak memiliki banyak kehidupan, bahkan kesadarannya kabur, seperti kuncup bunga yang tersapu angin musim gugur, pudar dan berwarna-warni, cepat layu, jatuh. Pada saat terakhir, Qin Yin kembali ke cahaya, dan mengangguk ke angin Chu, menunjukkan warna lembut, lalu dia tidak berdaya lagi, dan pria buta kehilangan semua kecemerlangan. Oh, maafkan aku belum melindungimu. Chu Feng seperti serigala yang terluka, penuh kesedihan. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga semuanya, tetapi dia tidak bisa mengubah apapun yang dia mendesak semua vitalitas untuk memasuki dinasti Qin. Selain itu, dia ngeri menemukan bahwa cahaya jiwanya kehilangan vitalitasnya dan hampir runtuh, dan itu akan hilang di dunia ini. Pada saat yang sama, masih ada cahaya keemasan yang terjerat dan akan menguap bersamanya. Chu Feng menggunakan berbagai kekuatan magis untuk menggunakan semua jenis keterampilan magis. Ia ingin menekan tempat ini, memblokir segalanya, mencegahnya runtuh, dan menjaga semuanya tetap di tempatnya. Namun, sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa membalikkan kehidupan dan kematian di bawah hukum alam semesta. Jika kematian manusia tidak dapat dibangkitkan, bagaimana bisa diubah? Yuanyin, kamu belum mati. Chu Feng benar-benar menangis hari ini. Di masa lalu, dia mengalami semua jenis kesulitan. Dalam menghadapi lebih banyak penderitaan, dia tersenyum dan menghadap. Tetapi hari ini, sebagai seorang pria, dia tidak bisa menahannya. Hidungnya sakit dan matanya kabur, dia berjongkok, tidak mau menerima kenyataan kejam ini. Qin Yin meninggal di depan matanya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Secara khusus,
Pikirkan kata-kata yang dia katakan, mengatakan bahwa dia tidak pernah menyukainya, dia tidak pernah berjalan ke dalam hatinya, bersama demi anak, melakukan satu tugas. Ini membuat hati Chu Feng menyengat, merasa sedih dan sedih. Dia membenci dirinya sendiri. Mengapa dia tidak berteriak keras pada saat itu, bahkan mengucapkan sepatah kata pun, memuaskan keinginannya. Dan dia, pada akhirnya, menatapnya dengan lembut, dan dia dapat melihat bahwa dia telah tertawa dan lega bahwa dia menyukainya dalam hidupnya. Ketika dia sampai pada akhir, dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia memiliki rasa sakit yang memilukan. Dia membanting tinjunya dan menutupi mulutnya dengan darah. Perasaan dan kebenciannya membuatnya merasa bahwa darahnya terbakar. Berteriak, dia tidak bisa menerima fakta kejam dan mengerikan seperti itu. Selanjutnya, seorang anak muda yang tak berdaya memanggil ibunya, menangis dengan sedih, dan menjerit di sana dan menangis. Chu Fengxin seperti pisau, dia tidak tahan, tetapi dia hanya bisa berbisik, pembuluh darah biru di dahinya disorot, dan tangannya terjepit. Suara dinasti Qin redup, padam, dan pada saat yang sama itu rusak, dan itu harus menghilang sepenuhnya di seluruh dunia. Mata Chu Feng merah, dan semua upaya untuk berhenti, sampai hatinya bergetar, mengorbankan jam jiwa, sebenarnya menetap Qin Qingyin yang kehilangan vitalitas jiwa. Dia suram, kurang vital, seperti gambar hitam putih yang sama, kehilangan semua spiritualitas masa lalu, dan embusan angin cukup untuk menghancurkannya dan menghilang. Apa ini? Menghalangi tren jiwa dan hujan, dan kembali ke surga dan bumi. Sementara lelaki tua itu sedih, dia masih sangat terkejut dan sulit mempercayainya. Dia secara pribadi merawat dinasti Qin, dan mulai ketika Qin Xiaoyin memasuki mimpi tanah murni ketika dia masih kecil. Dia sangat sedih dan sangat sedih. Sekarang dia merindukan mukjizat, tetapi dia akhirnya kecewa. Chu Feng baru saja menetap di tubuh Qin Qingyin dan jiwa lemah yang pingsan, dan tidak bisa merasakan vitalitasnya. Tidak ada cahaya jiwa untuk melarikan diri, tidak ada kebocoran material, dia belum pergi, orang luar berpikir dia telah meninggal, tapi aku yakin dia masih ada. Chu Feng dengan air mata di wajahnya, mengepalkan tinjunya dengan kekuatan, dengan warna harapan, tidak mau menyerah. Orang bijak kuno yang dibelenggu oleh tanah yang sedih memulihkan bagian tubuh yang terluka, dia datang ke sini dan menyaksikan dinasti Qin kehilangan vitalitasnya dan hanya bahan jiwa gelap yang mematikan, dia menggelengkan kepalanya. Roh telah tersebar, hanya energi untuk membangun cahaya jiwa. Ini adalah bahan, suara. Dia sudah mati. Kita tidak ingin dia pergi, aku tidak ingin dia mati, tetapi dia benar-benar pergi, berkabung. Suara orang suci tua itu bergetar, sangat sedih, tapi itu menghibur Chu Feng. Kamu tidak mengerti, dia masih. Kata Chu Feng, air mata kabur, dia menyeka dengan keras, dia yakin, ada harapan. Kemudian dia berbalik dan bergegas keluar dari tempat itu, menjilati bambu emas ungu dan payung surgawi, pergi keluar angkasa dan mulai menghancurkan biji-bijian di dalam kotak batu. Benih sekarang berubah menjadi jam jiwa, dan dinasti Qin sudah pasti, dan 2 biji ada di tangan. Pada awalnya, dia naik dari kaki Gunung Kunlun ke kotak batu, ada 3 biji misterius di dalamnya, salah satu di antaranya membantunya berkembang, dan 2 di antaranya tidak pernah berubah. Sekarang jam jiwa memiliki efek yang begitu besar, dia ingin mencoba 2 lainnya, ingin menggiling dan menghancurkan, biarkan suara Qin Luo mengambilnya. Terlepas dari ketidakpeduliannya, ia selalu merasa bahwa ketiga benih ini sampai di puncak langit, mungkin menggiling satu, layak untuk obat abadi. Namun, biarkan dia marah, bahkan si Jingzu tidak dapat merusak benih di distrik tersebut, dan setelah menggunakan payung Tiandao, tidak ada yang bisa dilakukan. Pada saat ini, Chu Feng tidak bisa melihat roh-roh jahat dari 2 biji ini, tetapi penuh kesedihan, apalagi yang bisa menyelamatkan dinasti Qin. Sekali lagi, saya menukik kembali ke tanah, datang ke kamar, melihat anak kecil itu menangis, dan tubuh Qin Xiaoyin yang tidak bergerak, Chu Feng sangat bingung dan menyakitkan. Dia menenangkan dirinya sendiri, peduli pada kekacauan, dan sekarang dia harus menemukan cara untuk menyelamatkannya, bukan untuk cemas. Pergilah ke bumi, tolong renungkan bantuan dari figur-figur surgawi. Chu Feng merasa bahwa dia kesal, jadi dia mengabaikan semua ini, bumi memiliki tuan, dan yang lain bisa menyelamatkan. Dia menggunakan jam jiwa untuk menyelesaikan dinasti Qin, dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua itu, untuk mempercayakan anak itu untuk merawat mereka, dan kemudian meninggalkan bidang transfer untuk pergi, memilih koordinat, dan memasuki langit berbintang yang jauh. Chu Feng ada di negeri yang tidak ada siapa-siapa, hubungi Tongtian Wodong Company dan buka jalan ke bumi. Sikat. Dekat dengan bumi, setelah bergegas keluar dari lubang cacing, ia menukik turun untuk pertama kalinya dan langsung menuju gurun di wilayah barat untuk menemukan sisi lain bunga. Sekarang setelah aura pulih, lanskap bumi sangat berbeda, tidak ada gurun, dan beberapa hanya oasis.
Sisi lain dari depan bunga, silakan datang untuk menyelamatkan orang, saya bersedia menanggung sebab dan akibat besar. Teriak Chu Feng. Suara, Sasa, terdengar menjadi bunga biru dan terpencil di sisi lain permukaannya. Pada pandangan pertama, Lan Yingying hampir mabuk dan tidak bisa melihat ujungnya. Desahan datang dan berkata, sepertinya bumi tidak bisa tinggal, aku akan bepergian. Pendahulu, Chu Feng sangat gembira, benar-benar memanggil sisi lain bunga, sehingga dia sangat bersemangat. Dia langsung menjelaskan niatnya, tanpa menyembunyikan apapun. Sebuah jembatan suram muncul, membawanya ke ujung langit, ke sebidang kecil bumi, di mana itu adalah ruang di gurun asli. Sekarang, Chu Feng akan datang. Sebenarnya ini adalah saat ini, aku tidak berdaya, dan dia tidak memiliki fluktuasi hidup. Tidak ada jalan bagi sisi bunga yang lain, bahkan ia tidak merasakan solusi. Pendahulu, apakah kamu bukan tokoh top di kelas evolusi surga? Tidak bisakah kamu menyaring saat ini? Chu Feng tidak mempercayainya. Bahan emas semacam ini terkondensasi dengan cahaya jiwanya yang redup dan tidak aktif. Jika aku memperbaiki bahan emas, cahaya jiwanya akan larut, diikuti dengan disempurnakan, tidak ada lagi, bahan ini adalah yang paling sulit untuk dibungkus. Setelah cahaya jiwa ditutupi oleh lebih dari setengahnya, akan sulit untuk dihadapi, hampir tidak ada solusi. Bianhua berkata tanpa daya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Chu Feng seperti hujan es, dan bahkan sisi lain dari bunga tidak dapat melakukan apa-apa. Dia adalah cerminan dari pembangkit tenaga listrik surgawi, salah satu orang paling kuat di alam semesta. Chu Feng kehilangan jiwanya, benar-benar tidak bisa melihat kematian Qin Yuyin, hatinya sedih, masih ingin menyelamatkan, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ada harapan, kamu bisa menyelamatkannya. Gumam Chu Feng, tetapi wajahnya pucat, dia benar-benar putus asa. Aku harus pergi, kamu harus pergi, orang-orang di yang datang, akan menemukannya cepat atau lambat, aku membunuh kalajengking di bawah sinar matahari. Bianhua memberitahunya pesan seperti itu. Chu Fengmu mengangguk dan meninggalkan wilayah barat dengan Qin Yuyin. Bang! Cahaya biru menyala, pantai yang lain pergi, dan desahan terakhir datang, berkata, aku punya firasat, aku akan merampok sebagian besar, tetapi aku akan membunuh beberapa orang, yaitu, tidak ada kerugian. Hati-hati. Chu Feng mendongak dan melihatnya menghilang ke dalam kekosongan. Pada saat ini, seekor anjing hitam berlari liar di alam semesta, dan telah meninggalkan labu Huang Cheng Cheng, yang merupakan anjing kecil. Ini adalah anjing kecil, tetapi dalam kondisi normal, ia juga memiliki panjang lebih dari 2 meter, sangat kuat, kulit hitam di sekitar tubuhnya cerah, matanya sangat ganas, sangat memalukan. Tujuannya sebenarnya adalah bumi, berbicara kepada dirinya sendiri, berkata, bakat supernatural saya memberitahu saya bahwa tikus tanah ada di galaksi ini, ditambah informasi, bintang ibunya ada di sini, saya ingin bersembunyi di sini, tidak ada kesalahan. Aku akan menjemputmu untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Chu Feng menginjak Kunlun, ia datang ke gerbang neraka, tempat ini dinamai karena sering disertai dengan guntur. Di masa lalu, ketika Chu Feng pertama kali mendaki pegunungan Kunlun, ia dijebak oleh Raja Pelatuk Emas Ungu dan hampir mati di Lei Guang. Daerah ini telah terkena petir sepanjang tahun, setelah kebangkitan Reiki. Guntur bahkan lebih mengerikan, bahkan, ada jalan yang menghubungkan purgatori di sini. Chu Feng akan datang, dia ingin memasuki jadi. Pada awalnya, saya bahkan bergegas melalui reinkarnasi. Saya akan membawa Anda ke sana dan mencobanya hari ini. Dia ingin mengambil dinasti Qin dan memasuki api penyucian untuk melihat apakah ada cara untuk hidup. Satu demi satu, kilat turun dari langit dan jatuh ke pegunungan, menembus langit dan bumi, sangat menakutkan, membunuh segalanya. Bahkan kekosongan itu terkoyak. Jika pegunungan Kunlun tidak terlalu lokal, akan ada penjaga lapangan berskala besar di bawah pengaturan orang bijak kuno. Meski begitu, ini mengejutkan, petir semacam ini sangat menyala, dan orang-orang evolusioner di bumi saat ini tidak dapat menahan diri. Ada beberapa kengerian aneh di kejauhan, dan mereka menggigil, dan jika mereka bertahan, mereka harus dibuat menjadi potongan-potongan abu. Petir melewati pintu neraka, sangat mencolok, sangat mengerikan. Chu Feng mengambil Qin Qinyin dan memegang payung surgawi ke gerbang neraka. Ada sumur dalam yang mengarah ke bawah tanah, dan ada jalan menuju api penyucian. Guntur itu, kilat yang menyilaukan diarahkan padanya, dan dia sangat terkejut bahwa kengerian tempat ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada awal percobaan, Chu Feng mengeluarkan beberapa potong senjata dari penguasa tubuh emas. Akibatnya, dalam mendengkur, senapan cerah, pedang bulan hijau, dan gendang guntur merah langsung berubah menjadi abu terbang, yang dihancurkan. Di sini, mungkin langsung terurai oleh cahaya elektrooptik. Dia menghirup udara,
ini hanya area luar, begitu mengerikan. Dia merasa bahwa guntur setidaknya memiliki esensi Ya Seng Wei, dan masuknya orang-orang biasa ke neraka tidak diragukan lagi. Seperti sebelumnya, ketika tidak ada perubahan di langit dan bumi, ketika dunia adalah orang biasa, itu dekat dengan sini, dan itu sudah mati. Sekarang setelah aura pulih, langit dan bumi telah berubah secara dramatis ke tahap selanjutnya. Di sini, ia telah berevolusi dan menjadi tempat teror hebat, dan masih mengejutkan semua orang. Purgatori terhubung ke tempat ini, dan itu tidak akan menjadi lebih mengerikan di dalamnya. Angin Chu tertegun. Boom! Tubuhnya kaget, busur melayang-layang, guntur tak terbatas, dan payung surgawi di tangannya gemetar, ketika dia dihantam oleh puluhan ratusan petir, pemandangannya mengerikan. Chu Feng dengan cepat memasuki bawah tanah, ada jalan yang sudah jadi, dan segera dia memasuki ruang kecil, yang terhubung ke area pertambangan kuno. Ada seorang wanita di tengah-tengah milikku yang terpencil ini. Ini agak canggung. Meskipun tidak tertandingi, itu adalah seorang pria yang meninggal ribuan tahun yang lalu. Ada pepatah di dunia bahwa ini adalah alternatif dari jalan Chengxian. Bahkan, jenazah melahirkan kecerdikan, hidup kembali, dan bahkan membawa beberapa kenangan hidup. Namun, wanita ini curiga bahwa dia tidak mati sejak awal. Dengan kenangan lama di masa lalu, dia berjuang untuk bertahan hidup di sini. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar memudar kulit yang lama dan menyelesaikan kehidupan barunya. Sekarang orang yang Ren telah datang, Chu Feng telah belajar siapa yang mengarahkan mereka melalui beberapa lampu jiwa di 9 lampu mayat. Pada awalnya, wanita itu melarikan diri dari matahari dan membunuh banyak orang jenius yang dikejar oleh matahari. Di kedalaman gua kuno ini, masih ada tubuh mati rasa. Hei! Di gua kuno ini, Anda tidak dapat mencapai jari-jari Anda, seperti hantu yang berbisik. Seseorang meniup di belakang leher Chu Feng, seseorang menepuk pundaknya, seseorang menaiki punggungnya, dan napas dingin menyentuh kulit, membuatnya merinding. Pada awalnya, mata Chu Feng tidak efektif dan tidak bisa melihat apa-apa, tetapi sekarang berbeda. Dia adalah Ya Seng, dan dia melihat banyak bayangan yang melilit di sekitarnya. Hai! Ketika Tiandao Umbrella terkejut, banyak bayangan virtual terguncang, dan hantu-hantu itu memekakkan telinga dan tajam. Pendahulu, itu aku. Aku dulu memintanya. Hari ini aku baru saja lewat. Chu Feng Senseng. Pada akhirnya, para hantu berhenti. Pendahulu, orang-orang di dinasti yang datang, jika Anda tahu bahwa Anda di sini, mungkin buruk bagi Anda. Chu Feng mengingatkan bahwa Tuhan ini telah membunuh banyak orang di Yang. Pada saat yang sama, dia berada di Emei. Entah kenapa khawatir tentang kakek setan, apakah itu akan ditargetkan. Tidak ada keheningan di gua kuno. Chu Feng tidak berdamai, berkata, pendahulu, istri saya terjerat dalam bahan emas. Dia berbisik, ingin meminta bantuan di sini, mencoba melihat apakah ada cara untuk wanita ini dari Yang. Aku tidak bisa membantu. Chu Feng tidak bisa memikirkannya, pihak lain benar-benar menanggapinya, tetapi jawabannya sangat kejam, yang membuatnya merasa sangat kejam. Bahkan wanita yang tidak dapat dipahami dari Yang tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya. Setelah penyulingan, seperti kata Bianhua, kin cahaya jiwa dari suara itu juga akan meleleh. Aku pergi juga. Wanita itu membuka mulutnya, dan cahaya perak di gua kuno begitu kuat sehingga wanita itu membanting dan wanita itu menghilang sepenuhnya, membiarkannya jatuh ke dalam kegelapan lagi. Dia juga meninggalkan bumi dan telah menyelesaikan transformasi. Chu Feng menghela nafas, hati tertekan, matahari terlalu mengerikan, bahkan wanita ini tabu, takut ditemukan. Untuk sesaat, hatinya terasa berat. Siapa yang bisa berhenti di dinasti Yang? Chu Feng melengkungkan tangannya ke kehampaan, dan kemudian dia melarikan diri tanpa kepala, bergegas ke jalan yang terhubung ke api penyucian, tampaknya dia hanya bisa pergi ke tempat ini. Di ujung api penyucian, di belakang kota mati yang terang, di depan gua kuno, ada ban tanah liat. Menurut rubah eksotis, ia mungkin hidup. Jika ini benar, sulit untuk membayangkan tingkat master apa ini. Diperkirakan bahwa Tianzun harus cemburu. Lagi pula, saya belum pernah mendengar tentang keberanian Tianzun. Ban lumpur, berada di ujung sirkuit roda, mengejutkan yang kuno dan modern. Bahkan kekuatan matahari tidak berani menjelajah. Mereka ingin mengeksplorasi apa yang mereka inginkan, dan mereka hanya membiarkan para murid pergi ke wilayah. Pada saat yang sama, Anda harus pergi ke tempat-tempat paling mengerikan di dinasti Yang untuk bertarung di kedalaman tanah terlarang, mendapatkan kertas misterius terlebih dahulu, ini adalah satu-satunya paspor dari sirkuit. Chu Feng merasa ngeri. Ketika dia mendekati api penyucian, semuanya berbeda. Dia merasa rambutnya terbalik, kulitnya sobek, dan kulit kepala menderita. Itu telah berubah di sini, tidak persis sama. Hai! Chu Feng berjalan ke celah kosong dan memasuki ruang batu bawah di purgatori asli,
dan melihat tulang-tulang itu lagi. Akhirnya, dia bergegas keluar dari sini dan benar-benar pergi ke api penyucian lagi. Untuk sesaat, rambutnya terbalik dan tubuhnya kencang. Di luar domain, anjing kecil bergegas ke kedalaman Bima Sakti. Hidung anjing sangat spiritual, bukan untuk mengejar musuh dengan indera penciuman, tetapi dengan semacam sihir, lebih kuat dari ramalan. Chu Feng menyerang orang-orang yang telah menyerah kepada orang-orang kuat di Yangyang, dan menghancurkan Wu Chengtian, Cheng Wei, Luo Jiaseng, Del, yang mengarah pada penyelidikan Xiao Tiangou dan secara pribadi mengejar Chu Feng. Mengunci Chu Feng, karena itu bukan rahasia untuk menyingkirkan orang-orang itu, mata platform utama dunia bawah telah menangkap adegan tembakan Chu Feng. Tengu kecil sekarang bergegas keluar dari lubang cacing beberapa kali dan secara bertahap mendekati tata surya. Akhirnya, ia dekat dengan bumi dan masuk ke luar angkasa. Hei, bau tengik, sangat menjijikkan, aku tidak suka dunia bawah, aku tidak suka di sini, setiap planet kehidupan sebenarnya adalah kuburan massal orang-orang yang Ren. Xiao Tiangou berkata pada dirinya sendiri, ditutupi dengan rambut hitam, kelihatannya warna jijik. Itu memandang ke bawah ke planet biru air di bawah, mengungkapkan warna yang berbeda, mengatakan, saya juga merasakan atmosfer yang aneh, sedikit aneh. Dengan perasaan itu, ia berhati-hati, dan kemudian memasuki bumi dengan diam-diam dan mendarat di pegunungan Kunlun. Kemudian, itu mengendus sepanjang jalan, hidungnya bercahaya, sihir yang berbakat luar biasa, dan rambut hitam di hidung itu mencari sesuatu. Akhirnya, ia berhenti di jalur, sampai ke kaki gunung, digali dengan cakar, dan menggali lubang besar sedalam beberapa puluh kaki. Jika Chu Feng ada di sini, itu akan sangat mengejutkan. Ini adalah tempat di mana saya pertama kali menemukan kotak batu. Anjing kecil ini sangat tertarik sehingga saya dapat menemukannya sepanjang jalan. Aneh, tidak ada apa-apa di sini, tetapi mengapa aku memiliki perasaan khusus? Apakah aku telah mengubur sesuatu di tempat ini, tetapi sudah pergi? Anjing Xiao Tian berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, itu tampak terkejut dan gemetar, bukankah itu sesuatu yang akan menjadi milikku? Kemudian, itu tidak bisa duduk diam, dan itu sangat cemas. Bagaimana ini bisa baik? Sekali hal legendaris di Yang Suo pulih, itu adalah kekuatan dari zaman tertua. Sulit untuk merasakannya lagi. Itu akan ditahan dengan sendirinya. Sembunyikan jejaknya. Baiklah, biarkan aku tenang dan pikirkan itu. Itu menenangkan, berpikir dengan hati-hati, dan kemudian batuk beberapa suap darah untuk melakukan deduksi. Mata Xiao Tiangou berbinar dan berkata, tidak, apa yang kita inginkan adalah kuburan massal paling mengerikan di alam semesta dunia bawah. Di tempat pemakaman Tianzun, mungkin artefak matahari dibawa oleh dewa tertentu di usia tua. Dia yakin bahwa planet ini tidak terkubur di langit, karena tidak ada nafas yang mengerikan, tidak masuk akal. Jika Tianzun membusuk, baunya akan membuatnya ngeri. Tianzun tidak akan membusuk selama puluhan juta tahun, tetapi itu tidak akan baik untuk waktu yang lama. Oh! Ada kerah perak di lehernya, dan sekarang ia gemetaran, terbang keluar dari sosok itu, ada 5 orang suci, 3 Yaseng, kombinasi ini terlalu kuat. Oh, hamba-hambaku, dengarkan perintahku, temukan aku di sini, temukan tikus ini. Selama pembicaraan, anjing kecil itu menggunakan kaki anjing, dan bayangan Chu Feng muncul, seperti manusia. Kedelapan orang ini semua berasal dari alam semesta yang kacau, dan mereka semua adalah karakter yang luar biasa, tetapi mereka sekarang menyerah. Faktanya, orang-orang ini juga jengkel di hati mereka. Orang-orang kuat di Yang menindas mereka, tetapi sangat memalukan untuk memberikannya kepada anjing yang mereka besarkan. Mereka merasa kesal, tetapi mereka tidak berani melawan, karena mereka ingin hidup, mereka dikesampingkan. Selain itu, mereka benar-benar merasakan hati dari janji-janji orang-orang di Yang, dan ingin melakukan hal-hal yang baik, dan kemudian mereka senang dan membawanya ke matahari. Namun, diperintahkan oleh seekor anjing, mereka masih memiliki kesedihan di hati mereka. Dengar, jenis orang bijak limbah apa yang bisa kamu bandingkan dengan aktor evolusionerku? Jangan katakan tuanku, itu aku bisa menembak kalian semua dengan satu kaki. Anjing Xiao Tian menyeringai. 8 orang diam dan tidak membantah. Mereka tersebar dan mencari di pegunungan Kunlun. Karena, anjing kecil itu yakin bahwa Maus ada di dekatnya. Ia menganggap angin Chu sebagai tikus, dan tidak peduli tentang apa yang disebut jenius alam semesta di dunia bawah. Dalam pandangannya, kejeniusan yang disebut generasi muda di alam semesta ini tidak sebanding dengan murid sekelompok kecil di dunia bawah. Yah, ini. Pada akhirnya, ia masih menemukan petunjuk. Hidungnya anjing itu terlalu tajam, dan itu terus-menerus pingsan dan menemukan pintu ke neraka. Hai! Itu bergegas dengan 8 orang, dan hasilnya adalah guntur yang menggelegar.
Bahkan 8 orang suci dipindahkan dan tubuhnya ketat, tetapi tengu kecil itu mencibir dan tidak peduli. Di lehernya, kerah perak bersinar, berhasil menahan semua kilat, dan sulit untuk melukai mereka. Pergi. Ia bergegas ke tanah dengan 8 orang. Yah, ada keanehan di sini, ada yang, bahkan jika itu dihapus, tetapi tidak menyeluruh, tetapi saya tidak punya waktu untuk menjelajah sekarang, kembali dan bicara. Pertama pergi ke Mouse, orang yang berani membunuh saya, siapa dia? Tanpa persetujuan apapun, bahkan budaku bukanlah orang yang bisa dia gerakkan dengan tikus kecil dunia bawah. Anjing kecil itu cukup sombong dan terus berlari. Hampir seketika, itu sampai ke ujung jalan, ke celah ruang angkasa, ke ruang batu bawah tanah, dan kemudian benar-benar bergegas ke api penyucian. Wang, wang. Itu hanya sesaat, itu adalah seekor anjing, tubuh itu kencang, rambut anjing hitam itu terbalik, mata anjing itu sangat besar, kaget dan gemetar menatap ke depan. Ini agak terlambat hari ini, dan saya akan bekerja keras besok, dan orang-orang yang menulis reinkarnasi benar-benar dikutuk oleh kegelapan siklus, berusaha untuk menyingkirkan mereka seperti orang-orang di buku ini. Manfaatkan saja waktu malam dan pikirkanlah. Dalam bab ini, ulasan buku telah ditonton. Melihat reaksi semua orang yang sengit, saya mencoba memahami titik yang sempurna. Gelombang besar berikutnya sekarang adalah gelombang kecil. Anjing kecil itu masuk, dan gelap di sekitarnya. Sangat terkejut. Rambut anjing hitam itu mengembang, dan semuanya meledak, seperti landak besar yang ketakutan. Apa yang dilihatnya? Seluruh kepala anjing, kecoa mati, adalah kepala anjing, dan beberapa masih terhubung dengan setengah tubuh, beberapa kepala masih berdarah, dan beberapa membawa gigi putih. Wang, hei, hei, teriaknya dan terus berjalan mundur. Di sebelahnya, 5 orang kudus dan 3 orang kudus juga berdarah, mereka merinding, dan kulit kepala mati rasa dan tidak nyaman. Namun, ketika anjing kecil itu mundur, tiba-tiba diketahui bahwa di belakangnya ada pohon kalajengking, semuanya mati, menggantung satu mayat anjing, ada yang berjongkok, ada yang dipenggal, ada yang digantung dengan tali. Di sana, keluarkan lidah yang panjang dan merah. Siapa yang spesial untuk tenguku? Mengaum, dan sekarang bagian belakangnya dingin, tulang belakangnya terasa dingin, tempat ini terlalu jahat. Suku tengus jarang, dan sekarang jumlahnya kurang dari 100, mereka memiliki bakat yang kuat, kebanyakan dari mereka dibesarkan oleh anak-anak dari orang-orang yang perkasa dan surgawi, kekuatan dan status mereka sangat tinggi, dan sedikit orang yang berani memprovokasi. Untuk memprovokasi anjing, Anda dapat menyinggung sekelompok anjing tua. Xiao Tianmou menemukan bahwa yang mati ini sebenarnya adalah tengu, berdarah, dan level terendah di dunia tubuh emas, banyak anjing suci, ada juga cermin, dan bahkan Raja Tuhan dari anjing surgawi. Tanah penuh dengan darah anjing, hitam, bau darah, terlalu tercengang, biarkan meledak ke rambut anjing. Wang, kamu adalah kakek kedua. Tiba-tiba, anjing kecil itu meraung dan berteriak, dan itu memberikan kerah perak di lehernya. Bang itu menggedor tanah di depannya. Dalam sekejap, semua mayat kandang menghilang. Pada saat yang sama, 8 orang suci di sampingnya juga secara fisik terkejut dan kembali. Wajah anjing Xiao Tian suram, dan wajah anjing itu dingin, ia tahu bahwa ia baru saja meninggalkan jalan dan benar-benar jatuh ke dalam ilusi, meminta 8 orang lainnya untuk melakukannya. Apa yang mereka lihat adalah semua adegan tragis yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Di mana ini? Anjing kecil itu menggelengkan wajahnya, suram seperti air, dan dengan hati-hati merasakannya. Wajahnya jelek, dan tanah yang telah dihancurkannya, memang masih ada sisa-sisa anjing, ada yang tulang emas, ada yang perak, ada tulang yang kuat. Di masa lalu, memang ada dewa-dewa tengus, tetapi tidak banyak. Tengus kecil banyak menggali dan menemukan 4, dan pada saat yang sama, mereka lebih banyak kerangka dari kelompok etnis lain. Hal yang sama berlaku ketika Chu Feng pertama kali masuk. Dia melihat semua jenis penglihatan mengerikan, lautan berdarah, hantu, dan sebagainya, yang semuanya ada hubungannya dengan dia, sehingga wajahnya tiba-tiba berubah. Namun, dia memiliki tatapan tajam, dan dia membukanya untuk pertama kalinya, dan dia menyadari bahwa ini tidak benar. Purgatori gelap seperti biasa. Ketika orang-orang biasa datang, mereka akan merasa bahwa mereka tidak dapat mencapai jari-jari mereka, dan mereka tidak dapat melihat apa-apa. Chu Feng dan kuda tua tahu jalannya, bergegas sepanjang jalan, pergi ke satu arah. Segera setelah itu, saya melihat sedikit cahaya, ada kota cahaya yang mati, terpisah ribuan mil, tetapi cahaya yang dipancarkannya mampu melewati. Chu Feng bergegas keluar kota mati dalam waktu singkat, dan melihat mayat yang tak berujung lagi, tidak sama dengan yang terakhir, seperti yang baru, tetapi memberikan orang jutaan tahun. Lama seperti
Kota besar yang mati itu berdiri tinggi, megah, seperti yang tertinggi di dunia bawah, yang bisa melafalkan kehidupan dan kematian semua jenis manusia. Di luar kota, darah menetes, padat dan mati rasa, awannya suram, mayatnya banyak, dan pada saat yang sama memancarkan napas yang mengerikan, sebagian darah mengalir deras, merobek langit, beberapa memancarkan kekacauan, dan sebagian berlama-lama kabut hitam. Benar saja, tidak seperti yang saya lihat sebelumnya, area ini tampak lebih mengerikan. Chu Feng mencoba untuk mengeluarkan senjata, yang merupakan sub klasik, tetapi setelah pisau terbang itu menabrak sepotong mayat, itu hancur. Tidak diragukan lagi, ada jutaan mayat di sini, dan beberapa masih memiliki pukulan yang mengerikan, memancarkan rune order, dan pemandangannya terlalu mengerikan. Namun, beberapa tempat relatif damai, aman, dan tampaknya dilewati. Pada saat ini, sepotong peralatan di Chu Feng berbeda dari masa lalu, kotak batu agak jernih, dan bagian dari daerah itu memancarkan cahaya redup, dan pemandangan pegunungan dan sungai menjulang. Ini lebih jelas daripada yang terakhir, dan kotak besar kepalan tangan menunjukkan gambar buram, menyembunyikan beberapa medan pamungkas yang dicatat dalam buku-buku lapangan. Saya masih merasa tertekan, dan merasa bahwa jika saya terus bergerak maju, mungkin ada Chu Feng yang berbahaya. Sekarang saya merasa lega dan tekanannya hilang. Pada saat yang sama, dia sekali lagi menyadari kotak batu yang luar biasa. Ini adalah api penyucian, terhubung ke ujung sirkuit roda, tetapi itu hanya membuat sudut kotak batu bersinar. Apa yang ada di ujungnya? Hei! Chu Feng tidak menunda, melompat di langit, memilih jalan yang aman dari tubuh samudera yang tak berujung, bergegas menuju kota cahaya yang mati. Dalam perjalanan, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa yang dia lihat? Seekor harimau putih ditutupi dengan kabut berdarah, seekor naga dengan zigzia, seekor burung mati dengan 5 warna, dan seekor dapeng bersayap emas dengan cahaya keemasan melalui Tianyu. Spesies ini sulit dilihat di dunia bawah, hampir punah. Di sini, dia melihat beberapa kepala di sepanjang jalan. Tiba-tiba, hati Chu Feng tenggelam. Dia merasakan tekanan yang tak tertahankan. Gelang ruang di tubuhnya membuat suara yang tajam, dan kemudian dia terkoyak. Untungnya, dia merespons dengan cepat dan melepaskan Qin Qinyin dan jam jiwa di muka. Apa yang terjadi? Tubuh Qin Yuyin harus kehilangan kendali, dan ada postur untuk terbang ke kota Guangming yang sudah mati. Kabut muncul di dalam hatinya, memeluk tubuhnya, dan kemudian berjalan dengan hati-hati. Dia datang ke depan kota mati dengan kekuatan aneh yang tidak bisa dijelaskan, dan membantingnya. Menghadap seluruh kota, dia masih kaget. Kota ini penuh dengan mayat. Beberapa dari mereka seperti sekarat. Tidak terlalu lama. Mereka berani menghadapi panas. Beberapa dari mereka sudah dingin dan saya tidak tahu berapa tahun, kota ini hampir penuh, dari bawah. Ambil ke kota. Mayat besar, seperti akhir dari neraka, pengadilan kiamat akhir, tempat peristirahatan di sirkuit bundar. Setelah tiba di sini, Chu Feng tidak bisa ditekan. Qin Yinyin sebenarnya diseret oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dan terbang ke kota. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Jantungnya tergesa-gesa. Apakah kotak batu ini hanya melindunginya, atau apakah dia hanya melindungi yang hidup? Setelah tiba di kota mati, tubuh Qin Yuyin tampaknya dipanggil dengan cahaya jiwa. Dia harus mengabdikan dirinya ke kota mati dan menginjakan kaki di sirkuit. Berhenti. Chu Feng rendah, dia tidak akan pernah melepaskan, begitu Qin Xiaoyin memasuki kota, maka adegan selanjutnya dapat dibayangkan, langsung menghapus semua tanda kehidupan ini, setelah kelahiran, itu akan menjadi awal yang baru, itu akan menjadi orang lain. Meskipun ia memiliki plak hitam di tubuhnya, dari para pendeta, bahkan jika ia diberikan kepada dinasti Qin, itu bukan kebangkitan kehidupan ini, dan kemudian reinkarnasi tidak tahu di mana alam semesta berada, kapan harus bertemu. Tetapi ketika masih ada pilihan, Chu Feng tidak akan mengirimnya sendirian di jalan. Di kota, cakram penggilingan besar, batu, sangat kasar, dengan diameter beberapa puluh mil panjang, menempati sepertiga dari seluruh kota, belokan bergemuruh, Anda dapat melihat tubuh besar terbang di kota, jatuh pada cakram gerindra, ambil adegan turun terlalu berdarah untuk dijelaskan. Burung naga, capung, cahaya kemasan, gajah giok putih yang memantulkan langit. Dan unicorn putih, semuanya jatuh, di mana mereka dihancurkan menjadi darah. Sangat menyedihkan, ini adalah jejak zaman, percikan darah dan air, cahaya jiwa yang kosong itu seperti hantu yang melayang keluar dari bawah cakram batu yang kasar, dan memulai rangkaian putaran. Tidak ada cara untuk membawa suara ke akhir sirkuit putaran untuk melihat ban lumpur. Chu Feng mengerutkan kening, dan merasa bahwa dia tidak bisa bertahan, dan Qin Xiaoyin hampir terbang beberapa kali dan memasuki kota mati. Dia penuh dengan kesedihan, melompat turun tembok kota yang mati, dan dengan cepat berhenti dan meninggalkan ruang lingkup, yang memungkinkannya untuk masuk kembali ke tubuh Qin Yin.
Apa yang harus saya lakukan? Panas di hatinya hancur sebagian besar waktu. Jalan ini tidak terlihat. Tampaknya dinasti Qin tidak bisa diselamatkan. Aku menenangkannya dan bergegas ke ujung sirkuit putaran saja. Chu Feng berkata pada dirinya sendiri, dia tidak tahu apakah dia akan bangun setelah ban lumpur. Itu bukan sesuatu yang dia khawatirkan sekarang, tetapi dia sangat sedih. Selalu ada perasaan tidak berdaya, tidak ada cara yang lebih baik untuk menyelamatkan dinasti Qin. Dia mendongak dan merasa ada makhluk yang dekat. Apakah ada makhluk hidup di tempat mati ini? Matanya terbelalak, dan dia melihat jauh dan lebar, berdiri di puncak, dan pemandangan ribuan mil mulai terlihat. Dia melihat seekor anjing, semuanya hitam dan tinta, panjangnya 2 meter, di ujung bumi. Yang paling mengejutkannya adalah anjing itu duduk di atas kereta perak, anjing seperti anjing, setengah duduk, kaki anjing hitam, dan gerobak itu sebenarnya 4 orang. Di sekitar kereta perak, ada juga 4 orang yang mengikutinya dan mendekati kota cahaya yang mati. Ayo, hamba-hambamu berjalan terlalu lambat. Apa yang kamu inginkan? Tengus berteriak dan tidak puas dengan 8 orang suci yang telah menaklukkan dari alam semesta yang kacau. 2 Yaseng dan 2 orang suci menarik gerobak untuk seekor anjing. Kemarahan batin itu bisa dibayangkan. Sekarang mereka sangat dicemooh, dan hati mereka penuh dengan kemarahan, tetapi mereka berani berbicara. Oh, di udara yang tak berujung dan bau tengik, aku sudah mencium bau nafas tikus, tapi ini sedikit segar, sulit didapat. Anjing kecil itu setengah tertutup, dan hatinya terasa, membuka sepasang kalajengking gelap dan menembakkan 2 kilat hitam mengerikan, langsung memantulkan ribuan mil jauhnya. Dalam kehampaan, api memercik, dan cahayanya bertabrakan dengan sinar mata kemasan dari angin Chu, menyebabkan rasa malu yang tak dapat dijelaskan dan menggerakkan Rune. Ditemukan, tikus, aku mengerti bagaimana kamu masih bersembunyi. Aku tidak keberatan mengumpulkan budak lain, itu kamu. Anjing Xiao Tian menyeringai. Hai. Dalam kehampaan, cipratan Mars, seperti tabrakan logam, membuat suara keras. Tatapan Xiao Tiangou semacam ini sangat tajam dan sangat memalukan, telah diperbaiki menjadi mata surgawi, jauh lebih dari banyak yang disebut penyihir surgawi di dunia bawah. Orang-orang Tenggu jarang penduduknya, tetapi mereka sangat kuat, dalam keadaan normal, bahkan jika mereka masih dalam masa pertumbuhan, mereka mulai mengikuti para dewa. Bisa dibayangkan bahwa darah keluarga ini kuat, dan semua orang kuat bersedia untuk meningkatkannya, tetapi mereka terlalu jarang untuk diperoleh. 1000 mil jauhnya terlalu pendek bagi para evolusionis suci, mereka bergegas dalam sekejap mata, sebelum kota mati orang mati, mereka melihat mayat-mayat yang tidak bersalah. Orang-orang ini juga kaget dan kaget. Wang, dari mana aku datang? Bagaimana rasanya seperti api penyucian yang legendaris, dan beberapa orang mati dengan transportasi udara kemungkinan akan mengambil jalan. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk datang ke sini, beberapa Tianzun percaya bahwa tempat ini tidak dihasilkan secara alami, tetapi diduga ditempatkan oleh kekuatan kuno yang tidak dapat berspekulasi. Orang biasa tidak punya tempat untuk datang ke sini, melibatkan beberapa aturan dan ketertiban yang mengerikan. Apa yang istimewa, Purgatory, Tianzun belum pernah ke sini, bagaimana aku bertemu, aku. Little Tengu takut. Namun, segera stabil, tubuh sejatinya tidak memasuki kota mati, dan tidak mati, bukan di sirkuit roda, apa yang bisa dikhawatirkan. Selama Anda tidak terburu-buru, Anda seharusnya tidak berada dalam bahaya. Kembali ke jalur yang sama. Ia tidak tahu banyak tentang api penyucian. Ini adalah sesuatu yang akan dipelajari oleh orang super mengerikan itu. Ia hanya mendengar beberapa strip 1 kali. Di Yang, levelnya sangat ketat, dan banyak hal tidak dapat diakses sama sekali. Setelah Chu Feng mundur, dia dekat dengan kota mati yang terang dan bersembunyi di balik mayat. Dia tahu bahwa anjing aneh di kejauhan telah menemukannya. Orang lain memiliki mata surgawi, dan indera penciuman terlalu tajam. Layak menjadi anjing. Untuk sesaat, dia tahu siapa orang itu, karena dia melewati 9 lampu api mayat, dan mengetahui dari populasi Wu Chengtian dan Cheng Wei bahwa utusan utama di belakang mereka dipenuhi amarah. Karena dia tahu bahwa ini adalah makhluk di bawah sinar matahari, merekalah yang memerintahkan darah untuk mencuci mimpi tanah murni, merampok metode pernapasan, yang menyebabkan kematian Qin Yuyin. Terak, tikus, berguling, lihat primata itu suci, tapi masih ambil alih. Anjing kecil dibuka, penetrasi gelombang roh sangat kuat, jauh ke dalam puluhan mil, jelas diteruskan ke telinga Chu Feng. Terak, mouse. Chu Feng mendengar kata-kata wajah dingin, bahkan seekor anjing di bawah sinar matahari begitu sombong, bebas untuk mempermalukan evolusi dunia bawah, terlalu banyak. Chu Feng tidak merawatnya, memeriksa benda-benda di tubuhnya, selalu siap untuk membantai anjing. Tikus Turki, apakah telingamu tercengang? Tidakkah kamu mendengar panggilan dari orang-orang kuat dari keluarga surgawi?
Pelayan seekor anjing, mau menjadi budak, biarkan mata Chu Feng menjadi lebih dan lebih acuh pada zaman ini. Beberapa orang tidak sebagus anjing, dan beberapa orang bahkan lebih buruk daripada anjing, juga cukup menyedihkan. Yang lebih menakjubkan adalah mereka juga sangat senang menjadi budak anjing. Chu Feng memilah-milah benda-benda di tubuhnya dan berjalan beberapa langkah keluar. Dia berkata, apa yang kamu besarkan di rumah anjing ini? Biarkan orang-orang menarik mobil, dan model manusia terlihat seperti anjing, apakah kamu pikir kamu bukan anjing? Setelah anjing kecil itu mendengarnya, rambut anjing itu didirikan, menunjukkan taring, matanya dingin, seperti menatapnya. Hamba-hambaku, siapa kamu untuk membawa tikus ini kepadaku? Orang-orang yang lahir di kuburan semuanya adalah idiot, selalu sombong dan berpikir bahwa mereka jenius. Pada kenyataannya, apa yang ada di ruangan, yang tidak ada kayu limbah di atas meja. Ketika saya mendengar kata-kata dingin dari Xiao Tianmou, seorang Yaseng langsung berdiri dan berkata, Chu Feng, tetapi tidak melihat malaikat Tianzu, jangan membuat kesalahan. Chu Feng tidak memperhatikannya, bersedia menjadi pelayan anjing, apalagi yang harus dikatakan kepada mereka. Oh, kamu sekarang sombong, aku melihat bagaimana kamu sujud untuk belas kasihan untuk sementara waktu. Jalan suci, kemudian meminta dua orang kudus di sekitar untuk membantu. Mereka semua datang dengan seorang pembunuh besar, dipaksa maju, ingin meraih Chu Feng. Meskipun saya tahu bahwa Chu Feng telah membunuh beberapa orang suci, mereka masih tidak memiliki rasa takut. Ada anjing kecil di belakang mereka, bahkan jika mereka tidak bernilai beberapa, tetapi sekarang perlu membuat postur ofensif. Hai! Seorang Yaseng dan dua orang suci bergegas mendekat, dan hasilnya meledak di jalan, berubah menjadi darah dan tulang, karena jalan itu adalah pembunuhan yang mengerikan dan kejutan berdarah ketika berada di dekatnya. Meledak. Mereka tidak merasakan kengerian di kedalaman mayat ini, tetapi mereka melihat bahwa Chu Feng berdiri di sana dan merasa bahwa dia tidak bersalah dan mereka tidak akan memiliki apapun. Kenyataannya sangat kejam, Chu Feng bisa berdiri di sana, mereka tidak bisa. Yah, kamu memiliki harta karun terbaik. Mata Xiao Tianmou cerah. Meskipun tidak ada yang merasakan, dengan kontras ini, para pelayannya sudah mati, dan Chu Feng aman dan sehat, dan dapat menarik kesimpulan. Bukan di jantung kematian 3 orang, biarkan 5 orang lainnya dinginkan, tetapi jalan adalah pilihan mereka sendiri, pergi. Tikus di dunia bawah, kamu masih datang, berserah padaku, aku akan membawamu ke matahari, memberikan jalan yang sangat bagus, memberimu kesempatan, kamu dapat menyingkirkan lingkungan yang tengik dan dingin ini, bagaimana kamu melihat? Petik 2. Teriak Xiao Tian, mengguncang cakar besar terhadap Chu Feng. Chu Feng tampak dingin dan berkata, kamu benar-benar seekor anjing, mata anjing melihat hal-hal rendah orang, tidak ada kualifikasi untuk dibanggakan dari saya, adalah tuanmu datang, apa kabar, anjing ini? Dia benar-benar tidak dapat memahami kalajengking anjing, terlalu istimewa untuk mengatakan apapun, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bersumpah. Kamu memanggil Chu Feng, apakah kamu mencari kematian? Atau mencari kematian? Anjing kecil itu semakin dingin, wajah seekor anjing ditarik panjang, dan kulitnya bergetar, dan dipaksa untuk melihat ke belakang. Chu Feng Dao, biarkan pemilik di belakang Anda datang kepada saya, Anda masih seekor anjing, dan kemudian berani berbicara omong kosong, kepala orang itu menjadi kepala anjing. Pada awalnya, dia marah, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan tawa, dan dia tidak harus menjadi kepala anjing. Wajah anjing Xiao Tian berkabut, berkata, aku tidak ingin membunuhmu, dan kamu tidak harus meminta untuk bertahan hidup, kamu tidak bisa mati, menghancurkan 9 orangmu. Wanita yang kamu pegang adalah istrimu. Haha, senang mati. Aku bilang Anda, tetapi siapapun yang memiliki hubungan dengan Anda, saya harus membunuh, dia adalah yang pertama, akan ada banyak orang mati. Chu Feng tidak ragu-ragu. Di daerah ini, saya ingin menguji seberapa aneh materi abu-abu itu. Dia mengeluarkan labu hijau dan langsung menarik ras labu. Dia berkata, anjing di matahari membunuhmu hari ini, dan kemudian membunuhnya lagi. Bagi Anda, satu tidak tersisa, semuanya bersih. Ini adalah api penyucian, ia melepaskan bahan aneh tanpa beban psikologis, tidak takut polusi, jadi cukup menyakitkan untuk mengorbankan pembunuh ini, sekarang saatnya untuk mengujinya. Yah. Xiao Tianmou melihat labu kecil hijau besar dengan ibu jari di tangan Chu Feng, matanya tiba-tiba menyala, melepaskan cahaya biru, sangat rakus, berkata, hal-hal baik, sayang, sebenarnya ini adalah kelahiran labu bawaan harta karun, benda ini memiliki hubungan dengan saya. Duduk di kereta perak, dia tertawa keras, mulut anjing itu sangat besar, matanya setengah halus, dan dia merasa hatinya sangat bahagia. Chu Feng juga tertawa, tapi agak dingin, mati sampai akhir, kalajengking anjing ini masih begitu serakah, sepasang tiran terlihat seperti anjing, itu benar-benar menjengkelkan.
Seekor tikus di dunia bawah benar-benar bisa membuat labu bawaan tumbuh dalam kekacauan. Ini benar-benar mengejutkan, tapi jelas bukan penyamaranmu sendiri. Aku akan membawanya. Aku mungkin akan membiarkanmu menjadi hadiah. Pemimpin dalam hamba saya. Tengu kecil adalah pria besar, dan dia diterima begitu saja. Namun, tiba-tiba, perubahan warnanya telah berubah. Setelah kerekan ditarik keluar, itu setara dengan mengungkapkan kengerian hebat. Bahkan jika harta bawaan dapat menutupi langit, ia tidak dapat ditutupi sekarang. Wang. Tengu kecil terlalu tertarik, dan langsung dikosongkan, menendang kereta, Anda harus pergi. Hai. Sangat disayangkan bahwa Chu Feng berusaha keras untuk menembak di bagian bawah labu, yang menyebabkan kabut abu-abu besar. Ini bukan jumlah kecil yang dirilis di dunia asing. Setelah bahan aneh muncul, dengan cepat dan keras terkondensasi menjadi binatang buas. Itu seperti makhluk, dan wajahnya ekspresif. Melihat kembali ke Chu Feng, itu terlalu memalukan, dan dia juga membuat tindakan memotong tenggorokan. Chu Feng menghisap udara, apa istimewanya ini? Kebijaksanaan spiritual yang benar-benar lahir tidak dapat dicapai, bagaimana merasa begitu jahat, orang merasa kesal dan gelisah. Hai. Kekosongan itu bergetar, dan binatang buas dari material abu-abu menjadi menderu, sebanding dengan kecepatan cahaya, dan bergegas di masa lalu, berkibar di tengu kecil, dan menekannya di sana. Tidak, Wang, hei. Si kecil berteriak, meraung, berjuang untuk melawan, mereka semua adalah Fuguang. Benda hantu apa ini, hei? Anjing itu menelan bulan. Ia meraung, menggunakan teknik yang mengancam jiwa, dan menggigit materi abu-abu yang aneh. Kedua binatang itu membunuh, tetapi anjing kecil itu ngeri. Ia menggigit leher yang lain. Ini adalah tenggorokan kunci, yang berakibat fatal. Akibatnya, ia membusuk dalam sekejap karena secara aktif menelan darah abu-abu satu sama lain. Itu terlalu panjang. Gigitan pihak lain juga fatal, menyuntikkan banyak zat aneh, mengikis daging, darah, dan jiwanya. Tidak. Anjing kecil itu menjerit, dan tiba-tiba dia ketakutan. Rasanya seperti dia akan mengering, belum lagi. Jadi banyak bahan berkabut datang pada saat yang sama, dan terjerat dengan itu, yaitu, Tuhan sedang berlutut. Bencana, kehancuran, bahan yang tidak menyenangkan. Teriakan itu, dan kemudian kulit anjing, memilukan, itu berasal dari Tengus, mendengar hal yang mengerikan ini, kecuali kekuatannya dapat ditembak secara pribadi, jika tidak raja-raja akan terinfeksi sulit untuk melarikan diri, itu menjerit. Chu Feng, ambil kembali, lepaskan aku. Teriaknya begitu sengit, bergetar, arogansi sebelumnya, hegemoni baru-baru ini semua bertemu. Untuk sesaat, tubuhnya mengering, esensi darah hilang, dan jiwa redup dan hampir membusuk. Untuk sesaat, itu tampak seperti 10.000 tahun, kurus, rambut anjing hitam tidak lagi berkilau, sangat redup, mata hilang. Lari. Selain itu, kelima orang kudus itu benar-benar mati dan semua melarikan diri. Namun, sudah malam, binatang abu-abu itu memiliki 5 napas, berubah menjadi 5 aliran cahaya dan mengejar masa lalu. Ke dalam tubuh mereka, beberapa orang berteriak, jatuh ke tanah, dan terus berguling. Begitu sombong. Chu Feng merasa canggung, dia masih tidak mengorbankan semua materi abu-abu, hanya merilis sebagian kecil, efeknya sangat menakjubkan. Ini adalah kabut abu-abu mengerikan yang telah melemparkan ratusan dewa ke kematian. Ini adalah koleksi mereka, dan sekarang menunjukkan sisi yang licik, sehingga Chu Feng tidak kedinginan. Chu Feng harus menyelamatkan orang dan menyelamatkan orang, biarkan aku pergi. Anjing Xiao Tian menggonggong. Ambil metode pernapasan terkuat yang telah Anda lakukan, kata Chu Feng tanpa ekspresi. Bagus. Tengu kecil itu sangat kooperatif dan langsung melafal. Akibatnya, wajah Chu Feng agak hitam. Ini adalah metode pernapasan orang-orang Tengu. Sebenarnya, itu disertai dengan kulit anjing. Bagaimana dia berlatih? Hanya bisa diberikan kepada raja. Apakah ada metode pernapasan surgawi? Chu Feng bertanya dengan wajah cemberut. Tidak, hukum pernapasan Tengu adalah yang terbaik untukku. Ketika sampai pada ini, tiba-tiba melihat cahaya yang tajam, dan kerah di leher bersinar dengan secercah cahaya, terbang keluar, berubah menjadi tenda perak, dan menabrak Chu Feng. Hai! Chu Feng mempromosikan payung Tiandao dan langsung menyetrumnya. Tanpa diduga, kerah perak itu tidak rusak, dan para lelaki perak itu dikirim. Bagaimana mungkin, ini adalah harta yang telah disaring dari tungku Tianzun Bagua. Itu belum rusak. Bagaimana payungmu dikenal? Anjing kecil itu kaget, dan pada saat yang sama menjadi semakin lemah, sudah kurus, dan semua arwah terkuras dan mengeluarkan rasa busuk. Pada saat ini, 5 orang kudus di dekatnya berguling dan berduka, sangat sedih, jiwa-jiwa runtuh, tubuh runtuh, mereka menghasilkan berbagai jenis perasaan, dan mereka melihat semua jenis pembunuhan dari kepala ke kepala dalam hidup mereka, menggigit daging dan jiwa mereka. Pada akhirnya,
5 kematian suci sangat menyedihkan, dan mereka dibunuh lebih awal daripada yang kecil, hanya menyisakan sejumlah kecil mayat. Kemudian, Tengu kecil itu juga menjerit, dan kulitnya terkelupas dengan sendirinya. Akar tulang patah, dan akar tua itu tak tertahankan, dan bau tengik tidak menyenangkan. Itu runtuh dalam jiwa dan mati di sini. Sekalipun mereka memegang kota yang mati, jiwa dan benda-benda ringan mereka akan meleleh, dan mereka ditakdirkan untuk tidak bereinkarnasi. Terlalu istimewa itu mengerikan. Chu Feng meyakinkan bahwa dalam saat-saat singkat itu, orang-orang ini menderita rasa sakit terbesar dalam hidup ini. Mata mereka putus asa, dan mereka tidak bisa menunggu angin pergi langsung untuk membunuh mereka. Itu untuk membantu mereka menyingkirkan. Terima. Chu Feng menggunakan labu bawaan untuk mencoba mengumpulkan kabut dari beberapa puing, dan kebanyakan dari mereka kembali, tetapi masih ada sedikit yang tersisa di mayat yang membusuk. Chu Feng Xin, sekali lagi ingat bahwa materi abu-abu berubah menjadi binatang buas dan tersenyum padanya, dan tindakan memotong tenggorokan, apakah ini untuk menemukannya cepat atau lambat? Benda ini sepertinya rohani, bukan mati. Chu Feng mengambil kerah perak dan berdiri di sini untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia melemparkan beberapa mayat busuk ke kota mati, dan kemudian menatap dengan cermat. Pada akhirnya, dia mendengar teriakan seperti hantu, sisa materi abu-abu dihancurkan oleh cakram penggiling, dan cakram itu berwarna emas. Ini membuat kulit kepalanya mati rasa, sedikit masalah kelabu bisa membuat langkah besar. Benar saja, mayat-mayat dibiarkan tanpa jiwa, dan hanya materi abu-abu yang dihancurkan dan dimusnahkan. Chu Feng payah di udara. Dia menghabiskan waktu yang lama di sini, mengirim dinasti Qin ke gelang luar angkasa, kemudian meletakkan gelang luar angkasa ke dalam kotak batu, mencoba lagi, dan ingin pergi ke ujung sirkuit putaran. Sangat disayangkan bahwa dia masih gagal. Kekuatan kota mati yang tidak dapat dijelaskan telah menyapu. Dia harus mengambil mayat Qin Yuyin. Saya tidak tahu apakah kotak batu hanya melindungi angin Chu, atau hanya melindungi makhluk hidup, dan tidak melindungi dinasti Qin. Chu Feng buru-buru pensiun, meninggalkan Qin Qinyin dari sana. Dia menghela nafas dengan lembut, jika tidak ada pilihan, dia hanya bisa mengirim Qin Qinyin ke reinkarnasi, dia harus mengikuti lubang reinkarnasi, melihat sendiri, berbalik, dan mengirimnya ke kehidupan. Tetapi sekarang dia tidak akan menyerah, mengajaknya berkeliling, masih harus menemukan cara untuk kebangkitan. Akhirnya, Chu Feng meninggalkan api penyucian dan kembali ke pegunungan Kunlun. Pada saat yang sama, di kedalaman alam semesta, Labu Huang Chengcheng, keempat anjing kuat dan besar memberi perintah. Para murid yang duduk di surga, beberapa orang di alam semesta ini telah menemukan beberapa metode pernapasan Tao yang diwariskan dalam yang saya. Meskipun ini adalah hukum sisa, itu juga sangat mengesankan. Nilai rujukannya luar biasa. Kita harus bertindak cepat. Metode bernapas mimpi besar pada awalnya kuat, tetapi itu diambil dengan mouse. Itu harus dibunuh dan diulang kembali. Selain itu, ada 9 metode pernapasan Yao, metode pernapasan mayat hidup, Del. Hei, biarkan semuanya lurus, ikuti daftar ini, sapu alam semesta, temukan yang kita butuhkan. Untuk sesaat, orang-orang di sekitar mereka adalah yang terkuat dari mereka, dan mereka diperintahkan untuk pergi ke bintang-bintang yang relevan untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Aku kembali, mayatku benar-benar ditabrak pintu, malu, aku ingin membunuh orang-orang yang berani menikahiku, biarkan aku pergi ke galaksi. Yah, dewa-dewa saya sekali lagi dirampok, memalukan. Apa, orang silingku hampir punah. Beberapa tokoh berteriak, ketika mereka dilepaskan, mereka menggunakan otak cahaya untuk terhubung dengan orang-orang mereka sendiri, setelah memahami situasinya, mereka muram dan menakutkan. Mereka milik alam semesta dunia bawah, dan mereka bersaing untuk mendapatkan peluang di alam semesta yang kacau. Akibatnya, banyak orang menyerah. Ingat, jika kamu mendengarkan perintah, tidak ada yang bisa bertindak tanpa pandang bulu. Bagian mana dari bintang yang harus kamu kunjungi? Pria dengan mata vertikal pada labu berkulit kuning memperingatkan. Ya, mereka yang terpana memiliki kepala rendah, tetapi mata mereka dingin. Pada saat yang sama, beberapa kuda lain dari keluarga yang juga memberikan perintah. Dalam kompetisi, semua yang berkuasa menyerah dan pelayan yang mereka bawa semuanya dikirim. Ini seperti badai super semesta mengerikan yang akan menyapu seluruh naungan. Satu demi satu, aliran sungai itu mengalir ke seluruh bagian alam semesta, tak lama kemudian, bintang-bintang dan lautan mendidih. Beberapa santo yang paling kuat dari berbagai kelompok etnis yang meninggalkan kelompok itu kembali dan muncul kembali di dunia. 8 leluhur, mayatku sangat menyedihkan, hehe. Beberapa orang suci mati. Mereka dibunuh oleh binatang kecil Chu Feng. Anak-anak inti sudah mati dan terluka. Sejak 13 leluhur kuno telah kembali, pastikan untuk menjadi pemilik suku. Seseorang menangis, dan hati marah dan kesal, sangat tidak mau.
Dewa-dewa leluhur-leluhur ada di atas, dan berkat keluarga saya, leluhur kembali dengan selamat, desah, keluarga saya tertindas untuk tunduk kepada musuh, dan itu adalah tanah liar yang kami taklukkan, berdarah, dan dekat dengan genosida. Orang-orang di planet ini, benar-benar benci. Di mana-mana, Anda tidak bisa diam. Meskipun orang-orang yang kembali tidak dapat segera bergegas ke suku, mereka harus mengikuti perintah, tetapi mereka bersemangat dan pikiran mereka sangat aktif. Alam semesta sekarang panas, beberapa orang bersemangat, ada yang takut, ada yang menari, ada yang bergetar, dan reaksinya berbeda. Semua orang tahu bahwa pasti ada peristiwa besar, karena berita bahwa leluhur yang kembali mengungkapkan kepada kelompok etnis melalui otak cahaya terlalu mengerikan, orang-orang yang datang, dan alam semesta yang kacau bukan lawan, apalagi alam baka. Secara khusus, mereka secara implisit mengisyaratkan bahwa sosok kuat dari tingkat peta kosmik ini dan para dewa di alam semesta yang kacau digunakan oleh beberapa orang, dan beberapa orang diberikan kelahiran dan pengorbanan darah, dan akhirnya sangat menyedihkan. Di bawah lingkungan yang begitu besar, orang-orang yang datang, siapa yang menentang mereka? Apa yang bisa saya lakukan? Banyak keluarga besar yang sedih, takut dibaptis dengan darah, mengkhawatirkan jejak mimpi-mimpi besar, sekarang mereka tahu bahwa orang-orang yang mencari beberapa metode pernapasan tua yang spesial. Hukum yang hilang pada dinasti yang tidak akan menyebabkan sebab dan akibat yang besar. Yang terbaik adalah menjadi sangat tua dan sangat kuat, seperti panggilan mimpi besar, metode pernapasan 9 Yao. Ketika berita seperti ini keluar, beberapa Taoisme kuno takut, bahkan Sang Buddha dan Taoisme dihasut dan dikhawatirkan akan dihancurkan. Tanah tempat orang-orang barbar tinggal di bumi benar-benar dihidupkan kembali dan diguncang lagi. Berikan aku untuk mati. Pada hari itu, orang-orang kudus yang kembali marah dan berkata bahwa mereka akan membunuh bumi dan membunuh mereka dengan bersih. Beberapa orang tahu bahwa sebagian besar planet yang baru naik akan menjadi cetakan yang buruk. Tidak banyak orang suci di bumi. Ini juga adalah Mingsu, dan kelompok-kelompok etnis yang telah dihancurkan oleh Chu Feng jauh dari purba dan leluhur. Orang mati. Kali ini, jika orang-orang ini kembali dari alam semesta yang kacau, bisakah Anda menjadi baik? Bahkan jika mereka menyerah dan menjadi publik, mereka mengerikan. Jika begitu banyak orang kudus kuno semua, masuk ke dalam rumor, mintalah untuk bermain di bumi, untuk memastikan bahwa bumi tidak dapat makan dan berjalan. Langit berbintang akan kacau balau. Banyak kelompok etnis khawatir dihancurkan. Tentu saja, beberapa kelompok etnis masih tenang, dan mereka sudah tahu bahwa kelompok etnis mereka sendiri tidak lagi disita. Ada metode pernapasan yang dicuri di bumi. Tidak ada yang pernah menggali potensi utama dari metode pernapasan ini. Bahkan jika pemiliknya akhirnya tidak mempraktikkannya, itu adalah yang paling misterius. Adalah layak bagi semua orang dewasa di matahari untuk belajar. Tidak ada yang mengira bahwa yang pertama menonjol adalah orang-orang Silin. Mereka secara terbuka menyambut perjalanan suci dinasti Yang, dan mereka bersedia pergi ke pemandu untuk menemukan metode pernapasan yang terkenal. Pada saat yang sama, mereka adalah orang pertama yang mendorong denyut nadi bumi. Pada saat ini, bahkan mayat, para dewa, neter, arwah sedang merayakan, dan mereka penuh kebencian, tetapi tidak ada gerakan besar di permukaan. Tidak ada tindakan. Namun, orang-orang Silin berani melakukan ini, yang pertama melompat keluar dan menentang bumi, untuk menjadi pelintas untuk menghancurkan bintang induk yang dikatakan sebagai yang pertama. Ini seperti sarang yang digoreng, dan bintang-bintang dan laut tidak tenang. Banyak orang berduka untuk bumi. Ketika mereka menemukan kebangsaan Silin yang berdarah dingin dan tak tahu malu, sebagian besar urat nadi bumi mati sangat parah. Orang-orang kudus dari semua kelompok etnis telah melaporkan kembali ke berita bahwa beberapa kuda dari yang tampaknya sangat terguncang dan sangat tertarik untuk mencuri nafas. Beberapa orang menyadari bahwa ketika bumi berakhir, mereka akan difokuskan oleh orang-orang di dinasti Yang. Cara apa yang lebih baik untuk mengakhiri? Orang-orang Silin semuanya serigala, dan mereka dilahirkan dengan anti tulang. Mereka telah dikalahkan oleh orang-orang kuno dan memberi mereka pukulan fatal. Sekarang mereka telah sampai pada set ini dan mereka telah membiarkan mereka pergi. Yang pertama membunuh evolusi bumi adalah milik mereka. Di galaksi terpencil, sapi hitam besar itu menghela nafas, dan hatinya sangat marah, merasa bahwa orang-orang Silin terlalu menjijikkan. Hati Chu Feng terlalu lembut, sudah waktunya untuk mencuci mereka, darah tidak lahir, bahkan tikus kecil yang tidak memiliki kedipan jatuh. Ada penyesalan iblis besar Kunlun. Lupakan saja, perasaan biasa orang, Chu Feng pada awalnya adalah orang modern yang tinggal di kota. Setelah mengalami kebangkitan aura, belum beberapa tahun sejak perubahan langit dan bumi. Kamu membiarkannya membunuh beberapa orang karena kebencian besar. Kamu membiarkan dia tiba-tiba mencuci banyak bintang, dan dia sangat hangus, dia tidak boleh pergi. Sama seperti Anda dan saya, ketika dia sudah tua, dia adalah yak hitam di dataran tinggi Qinghai Tibet.
Dia tiba-tiba membiarkan dia pergi untuk membantai ratusan juta makhluk. Lagi pula, ini merumput dan tumbuh dewasa. Martir tua itu berkata, aku tidak bisa pergi, aku dibesarkan di cendekiawan negara air Jiangxiang. Hei, kentut, kamu akan jadi kalajengking, dan kamu juga akan menjadi keluarga suci, dan kamu akan memakan hijauan. Sapi hitam besar itu berkedip, dan dia marah kepada lelaki tua itu, jadi dia membalas, dan berkata, untuk berbicara, saudara harimau itu jatuh. Bukan vegetarian. Ketika saya berada di Siberia dan wilayah timur laut, saya menghususkan diri dalam memakan ginseng liar dan tidak pernah membunuh. Harimau Siberia menggelengkan kepalanya. Kentut, setiap kali kamu memakan ramuan itu, kamu masih harus makan daging, atau kamu tidak bisa memakannya. Ouyang Feng membenci. Beberapa pembicaraan melemahkan kesedihan, tetapi hati mereka masih penuh kabut, tekanannya tidak terbatas, dan sekarang bumi benar-benar dalam situasi yang buruk, sangat buruk. Pada saat ini, Tianshen, mayat, Neter, Ling, mekanik, Del, juga mulai membuat pernyataan serius, mengatakan bahwa mereka telah diganggu oleh Gaya Chu, dan mereka tidak tahan, mereka akan membunuhnya. Setelah kelompok-kelompok etnis ini mengekspresikan sikap mereka, alam semesta menjadi semakin dan semakin sunyi. Selain itu, beberapa pengikut Tao yang tidak senang dengan bumi juga berdiri dan mengatakan bahwa mereka bersedia membantu kelompok etnis itu jika perlu. Semua orang sia-sia, tren umum dibuat, orang-orang di yang akan datang, apa yang disebut kebangkitan bumi telah menjadi cermin, dan ini harus dihancurkan. Yang disebut makmur adalah di samping pembusukan dan darah. Pada saat ini, berita dari beberapa galaksi sangat mengejutkan, Jiu Yaozu dihancurkan dan metode pernafasan diambil, darah mengalir ke sungai dan terbunuh. Kemudian, berita lain datang, ulat sutra mayat hidup dibubarkan, dan anak-anak suku melarikan diri ke lautan bintang, sementara pada saat yang sama memberikan orang metode pernapasan mayat hidup dari kelas atas kepada orang-orang yang. Namun, mereka masih mengalami pembunuhan yang sangat tragis. Metode pernapasan mayat hidup, yang pernah digunakan sebagai metode pernapasan absolut di dinasti Yang, terputus di dinasti Yang. Tentu saja itu tidak dapat secara luas beredar di dunia bawah. Bahkan jika itu tidak lengkap, Anda tidak memenuhi syarat untuk menguasainya. Inilah alasan yang diberikan oleh orang-orang yang, hegemoni yang tak tertandingi, keluarga ditangkap oleh seekor anjing besar emas dan seorang lelaki tua kulit hitam, dan belenggu dibantai. Ah! Pada hari yang sama, putra ulat sutra itu gila, dan sang putri yang berada di peringkat 10 besar bintang di langit berbintang juga sedih dan bersumpah untuk membalas dendam. Keduanya cukup beruntung untuk bertahan hidup, tetapi situasinya mengkhawatirkan. Segera, Yang Men dari gerbang Tianzun yang berbeda, mereka semua mengirim orang untuk pergi ke bumi, membawa kembali untuk mencuri metode pernapasan. Di alam semesta, orang-orang di mana saja menghela nafas, dan urat nadi bumi habis. Oh, mencuri nafas adalah seperti metode legendaris. Jika ya, itu akan cukup untuk menakuti matahari. Ini adalah acara yang super, aku berharap memberi kita kejutan. Beberapa orang dari keluarga yang telah saling bertemu sebentar. Oh, tanpa diduga, aku berharap itu adalah jenis hukum. Menurut uraian, sangat mungkin bahwa itu akan membawa kembali ke Tianzun untuk melihat alam dapat mendeteksi keasliannya. Namun, dilaporkan bahwa hukum ini ada di tangan Chu Feng. Dia mungkin tidak ada di bumi sekarang. Tidak ada gunanya mengirim orang untuk pergi ke sana. Segera, pasukan dari dinasti yang cepat memerintahkan, biarkan orang-orang di jalan untuk melacak lokasi yang tepat dari angin Chu, jangan melakukan pekerjaan sia-sia. Pada saat yang sama, sebuah pesan menyebar, para dewadi yang sangat tertarik untuk melihat metode pernapasan curian, yang dapat membawa, pasti ada hadiah. Kekhawatiran mereka terhadap hukum ini lebih baik daripada yang lain. Oh! Satu demi satu, Streamer bersinar di bintang-bintang, dan di mana-mana, banyak orang kudus yang dikirim untuk menemukan keberadaan angin Chu. Pada saat ini, Chu Feng telah meninggalkan bumi, dan kakek dengan iblis selalu merasa bahwa dia akan tinggal di sini, dan mungkin ada peristiwa besar. Dia mengambil aliran kuno ke kedalaman Xinghai dan ingin memasukkannya ke dalam satu tempat rahasia. Untuk sementara waktu, alam semesta dalam kekacauan, dan semua orang mencari Chu Feng. Chu Feng keluar, jika tidak, orang-orang yang berhubungan denganmu harus dihancurkan, orang tidak bisa ditinggalkan, jangan menyesal. Orang-orang kudus kuno kembalinya orang-orang silin terancam. Pada akhirnya, selain orang-orang yang dikirim oleh Yang, ada juga orang-orang dari beberapa kelompok etnis di alam semesta. Sapi hitam besar, Ouyang Feng, Huang Niu, dan lainnya terkejut dan marah. Terkadang sifat manusia benar-benar jelek. Beberapa pasukan besar harus bergabung dengan tim pengejaran untuk memanjat cabang-cabang tinggi Yang, dan mereka harus mengelilingi Chu Feng. Perlu dicatat bahwa belum lama ini mereka sangat menghormati, dan mengirim misi penting ke pegunungan Kunlun di bumi hampir berziarah,
sehingga mereka mengubah wajah mereka dalam sekejap mata. Sapi hitam besar dan lembu sangat khawatir tentang Chu Feng, duduk di piring terbang gadis itu, di beberapa galaksi, bertanya tentang berita itu, ingin berbagi tekanan. Aku berkata, semua orang, mereka yang dikendalikan oleh matahari, tidak akan ada apa-apanya, apa yang harus kamu lakukan dengan orang-orang yang tidak relevan? Apakah kamu harus mengejar Chu Feng? Apakah ini harus rajin? Waspadalah terhadap kematian itu mengerikan. Ouyang Feng tidak canggung, berteriak di bintang-bintang. Hei, jika kamu mengerti kata-kata Chu Feng, kamu harus tahu bahwa dia telah datang jauh-jauh dan telah membuat semua jenis benda mati hidup. Tidak mungkin untuk membuatnya menjadi mungkin. Orang-orang yang begitu rajin pada tahap awal seperti itu berhati-hati untuk dilikuidasi dan tragis. Northeast Tiger, Yu Wang, Del. Ketika sekelompok kunlun iblis besar bergegas, mereka berkata dengan marah. Mereka memang jengkel, dan orang-orang yang datang ke ziarah kunlun belum lama ini mengubah wajah mereka dalam sekejap mata. Wajah seperti ini menyebalkan. Pada saat yang sama, sapi hitam besar, sapi kuning, Del juga diam-diam menghubungi Yaozu, Yaxian, Del, meminta mereka untuk memberitahu orang-orang kudus yang kembali dari alam semesta yang kacau untuk mencoba mengejar Chu Feng, dan mencoba mengangkat tangan mereka. Namun, umpan balik dari orang-orang Yaxian membuat wajah-wajah ternak dan orang lain jelek. 3 orang suci kuno yang telah tinggal di alam semesta ini sebelumnya, dengan makna dingin, menolak secara langsung dan membuat garis yang jelas dengan bumi. Rumput. Ouyang Feng meledak. Sapi hitam besar berusaha bersikap lembut dan lembut. Dia berkata, meskipun bumi dalam keadaan khawatir sekarang, kami belum meminta Anda untuk membantu. Hanya secara pribadi meminta Anda untuk menunggu sedikit, mari kita lepaskan saja. Selain itu, abadi Asia tidak dimaksudkan untuk bersama bumi. Pernikahan. Namun, dia dihina dan ditolak lagi. Ketika badai menerjang, semua orang tidak bisa melihat jalan keluar dari bumi, dan tidak bisa melihat harapan bahwa Chu Feng masih hidup, dan itu akan dihancurkan cepat atau lambat. Pada saat ini, ada lebih dari selusin kelompok etnis di dunia bawah, yang semuanya adalah kelompok tua yang khusus. Metode pernapasan yang dikuasai dibawa pergi oleh orang-orang di bawah sinar matahari. Potongan kuburan massal ini bukan apa-apa. Ketika zaman kuno dimakamkan, ada juga beberapa metode ketahanan yang mengerikan. Ini adalah kuburan untuk mengambil manik-manik, dan panennya tidak kecil. Ada senyum dari wanita itu di bawah sinar matahari, menunggang lelaki tua berambut hitam, cukup kasual, untuk penghancuran lebih dari selusin kelompok etnis.